sambil jalan, kalau misalnya Sania dan teman-teman sudah melis gitu ya, silakan langsung kirim. Jadi saya bisa sambil membahas gitu ya. Sania sambil dikerjakan dan yang lain juga di list aja. Kemudian kalau bisa dikirim di chat, kirim di chat aja nggak apa-apa gitu ya. Oke, saya coba share deh. Terus coba kali kecil kunci siapa tuh. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Buat yang tugas-tugas yang AutoCAD, Sudah mungkin bisa dituliskan. bisa bisa saya share screen Pak. Kalau yang Oke, manual manual belum siapa? belum Siapa? ada Pak. Rizky. Oke, Saya coba baiklah share screen Rizky. ya Pak. Sekarang saya jadikan co-host dulu ya, Rizky. Rizky Maulana ya. Coba Rizky mana? Baik, sebentar Pak. Ini Pak, yang tugas Gamtek yang keenam, eh, yang pertama, terus Bukan list ini. list judulnya saja, list judulnya saja. Oh, Di list oh, judulnya, ditulis di Word saja. Kemudian list judulnya, judul tapi gambarnya. Pak tidak tidak tahu ini judulnya apa namanya Pak. Ya, makanya dibantu sama Sanya dan lain-lain coba di list gitu apa yang sudah dikerjakan. Kalau ini kan, kalau yang ditampilkan ini berarti Anda sudah mengumpulkan semua, membuka semua PDF-nya gitu. Ya, ya Pak. Cobalah, oke, coba mana? Dari yang terakhir, tugas terakhir apa? Sebelum Ini yang OS. terakhir Pak. Tugas terakhir ini udah menggambar menggunakan CAD ya. Ya Pak. Oke, kemudian sebelumnya, Ini ya. Pak, memplot semuanya Pak, dijadiin satu PDF. Ini sudah jadi tugas semua satu semester dijadikan satu PDF. Ya Pak, yang Gamtek Kayak mana yang ditambah udah yang ini. digabung mana? Yang udah digabung dari awal coba buka lagi Ini dari Pak. awal. Ini Anda yang menulis nama ini, oke. ya ini yang pertama buat AutoCAD Pak. Kalau yang manual mana? Yang manual, beda beda tempat Pak. Nggak ada filenya. Sudah dibuka? Belum. Oke, ini Belum. berarti baru Mungkin CAT yang ya. lain boleh. Ya, Ya, yang lain sambil melis nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya sambil lihat yang sudah dikerjakan di CAT gitu ya. Oke, ini menulis huruf. Oke, terus. lalu yang ini Pak Mm-mm. menduplikasi. Oke, kemudian 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 yang ini disuruh ngelis step yang dipelajari Pak. Nah, terus yang ini iya ya, ngasih oke. dim Pak. Ya, oke.
Terus yang ini denah Pak, denah Oke, arsitektur. oke. Di sini ya, dan arsitekturnya sudah. Oke, terus lanjut. Terus ini Pak, kolom sama balok. Coba sebentar, penampang kolom, kemudian penampang balok, gitu ya. Oke, terus Terus ini Pak, atap, atap. fondasi. Fondasi, kita tadi sudah. Fondasi itu offline Pak. Kemudian tidak ditugaskan, tidak ada tugas menggambarnya. Eh, filenya nggak boleh dibawa Pak. Jadi Oh, di komputer Polban. oh, jadi mengerjakan fondasi di komputer Polban 1 hari itu sampai selesai gitu ya. Ya Pak. Oke, oke, oke. Berarti saya ulang lagi, denahnya udah, denah arsitekturnya gitu ya. Kemudian tadi pondasi batu kali sudah, gambar sketsnya. Kemudian tadi penampang-penampang, kolom balok, kemudian rangka atap gitu ya. Nah, Ya Pak. potongannya ini sudah ada belum di denah itu, sudah ada potongannya? Potongan dan tampak. Atau baru denah ini saja? Eh, Sebentar Pak lupa. Oke, nggak apa-apa. Pak, Kalian diingat ya. izin menjawab untuk Ah, tampak itu pernah, tapi arsitektur, tapi manual, Pak. Ah iya. oke, berarti di CAD-nya belum pernah menggambar tampak. Iya, belum, Pak. Kalau potongan, potongan di UAS, tapi tugas tidak ada. Tugas Tugas juga juga ada. ada Pak, tapi gambar manual Berarti di CAD potongan belum ya? belum Pak. Iya, Pak. Oke, oke. Karena dari sini saya bisa membaca beberapa poin yang belum ditampilkan gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan denah gini, ini ya kita ulang dari awal gitu. Kalau yang namanya gambar gitu. Apalagi Anda di sini di program studi konstruksi gedung, dasar-dasar penggambaran itu diawali dari penggambaran manual otomatis ya. Anda dikenalkan dengan proyeksi dan perspektif. Ada yang masih ingat nggak apa itu yang dimaksud dengan proyeksi dan perspektif? Itu penting sekali, itu perlu Anda garis bawahi gitu. Ada yang bisa jawab apa itu proyeksi dan perspektif? Oke, itu metode penggambarannya ya. Ada metode penggambaran proyeksi menggunakan metode Eropa, ada yang menggunakan metode Amerika. Tapi apa itu proyeksi? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, sudah semester 2. Gak apa-apa ya, kita diskusi aja dulu. Maksud saya, jangan sampai kita ini di perguruan tinggi, diploma 3 gitu ya, menggambar, tapi Anda hanya sebagai operator, tapi tidak paham apa itu gitu ya maksudnya. Jadi jangan sampai itu. Anda nanti pasti akan dibekali gitu ya, dasar-dasar penggambaran itu baik dari teori, nanti bahkan Anda akan menghitung. Karena Anda gedung di sini pasti akan banyak nanti menghitung strukturnya. Jadi nanti sebetulnya ini nggak usah dijalankan ya, di denahnya aja tadi, di denahnya aja, di stop di denah, denah, oke ya, perhatikan ya semuanya ya. Di mana tadi saya sampai ngomong terakhir? Jadi intinya apa? Saya berharap udah stop ini, jangan digerak-gerakan dulu ya. Oke, jadi apa intinya? Anda nanti lulus dari Polban itu saya berharap gitu ya, Anda tidak hanya sebagai operator. Mungkin kalau lulusan SMK gitu saya perhatikan ada kemarin dari kelas lain yang tamatan SMK gambar, mereka atau dia skillnya memang di atas yang lulusan SMA, jadi mereka sudah belajar, jadi sudah tahu standar-standar penggambaran gitu, sudah mampu menggambar dengan cukup lengkap. Tapi saya berharap lebih dari itu gitu ya. Kenapa digambar seperti itu? Kenapa itu harus Anda tanyakan? Ada timbul gitu ya pertanyaan di diri Anda gitu. Kenapa nih gambarnya seperti ini? Kenapa dimensinya sebesar ini? Itu harus ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Makanya saya coba ingin mengecek, menguji ulang gitu ya
pemahaman Anda tentang proyeksi dan perspektif. Coba dari 30 orang ini, siapa yang bisa menjawab apa itu proyeksi dan perspektif? Silakan raise hand dulu yang bisa. Oke, Amira Labibah satu. Tunggu sebentar ya. Ada lagi yang mau raise hand? Cuma satu orang dari 30 orang yang tahu proyeksi dan perspektif. Saya ingin menguji berapa persen yang masih ingat ya. Karena saya menyadari ya, kuliah online itu sangat sulit gitu ya bagi kita untuk serius gitu ya, memperhatikan dengan baik. Tapi tidak apa-apa, itu tidak jadi penghalang kita untuk mencoba gitu ya, kita inovatif bagaimana sih gitu cara-caranya. Oke, 3 orang baru yang tahu. Ada lagi? Pak, gak bisa raisen, Pak. Nggak bisa resen? Siapa nggak bisa resen? Gimana ini, Pak, raisen? Di reaction ya? Ada reaction nggak di situ? Nggak ada. Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Yang Coba. bisa kenapa? Kok bisa yang 3 orang ini? Novel mana Novel? Mungkin karena operator, Pak. Oh, yang lain ada yang nggak muncul reaction. Berarti Novel ini langganan Zoom-nya. Oh, oke. Di selain 3 orang ini tadi siapa? Rizky. Ya, Pak. Mungkin Rizky, karena Pak. lagi screen share mungkin, Pak. Jadi nggak bisa. Oh, ya. Oke. Coba Rizky nggak apa-apa ya. Yang lain berarti. Yang lain 4 orang nih. Ya oke, saya dengarkan ya. Yang ini saya ingin dengar nih. Coba dari Amira, apa? Amira, perspektif dan proyeksi yang masih ingat. Aktifkan kameranya coba. Maaf Pak, untuk kamera masih tetap Oh berubah. ya, oke, nggak apa-apa. Gimana? Jadi proyeksi seingat saya adalah membangun apa sih, memproyeksikan itu mengubah bentuk bangunan yang 3 dimensi menjadi 2 dimensi dengan skala tertentu. Jadi dapat dilihat secara 2 dimensi. Untuk perspektif sendiri artinya sudut pandang di mana kita melihat bangunan dari sudut-sudut tertentu gitu Bang. Sekian. Oke, Amira cukup baik ya. Yang perspektif, oke, sudut pandang kita melihat bangunan gitu ya. Dari sisi mana, oke. Tapi untuk proyeksi masih belum sempurna gitu ya. Sudah cukup baik ya, Amira. Yang lain, ada yang ingin menambahkan bagian proyeksi? Teddy, coba. Mana Teddy? Yang proyeksi apa? Kalau perspektif tadi sudah bagus ya, Amira. Apa, Ted? Kalau proyeksi Pak, keadaan 3 dimensi menjadi 2 dimensi dari sudut pandang yang berbeda mungkin Pak. Dimensi Jadi menjadi 2 di dimensi kiri dalam sudut kalau pandang yang berbeda. proyek Oke, jadi sudah menjawab ya, bagus. Walaupun belum belum sempurna gitu, tapi sudah mendekati. Coba Naufal apa Naufal proyeksi. Hmm, Penggambaran bangunan. Oke, coba Rizky apa Rizky? Kalau menurut saya proyeksi itu kayak bentuk nyata dijadikan gambar yang bisa dilihat dari 2 dimensi gitu Pak. Jadi hampir mirip kayak Amira tadi, dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Sedangkan kalau proyeksi perspektif. Nah, kalau perspektif adalah gambar di mana dilihat dari sudut pandang yang berbeda, misalnya 1 poin atau 2 poin gitu Pak. Ya, oke. Dari 4 tadi yang mencoba menjawab, saya rasa kalau perspektif sudah hampir ya, sudah betul gitu. Tapi kalau proyeksi masih
belum mengenai sasaran gitu ya. Kalau perspektif jelas gitu ya. Ini saya ada mouse saya nih. Saya perlihatkan sisi sini misalnya isometrik 30 derajat seperti ini bentuknya mouse saya. Tapi kalau saya ubah perspektifnya, ada yang namanya oblik dulu, ada yang dimetrik, dia bisa seperti ini. Jadi memang akan beda sudut pandang, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat suatu objek gitu ya. Perspektif ya, sudut pandang. Jadi sudut pandang kita melihat objek bangunan kita gitu. Ada yang masih ingat mungkin dulu perspektifnya ada yang isometrik. Isometrik itu berarti 3 dimensinya diperlihatkan sudutnya kurang lebih 30 derajat gitu ya. Jadi dengan sudut ini gitu sehingga mau saya ini terlihat seperti ini kalau isometrik. Tapi kalau oblik misalnya gimana oblik? Oh, dia ada yang lebih condong seperti ini sudutnya. Anda bisa lihat ya itu. Tapi intinya apa? Kalau perspektif itu bangunan kita lihat dari sudut pandang berbeda-beda posisinya. Jadi kalau dia kubus otomatis ya kalau kita lihat dari sisi mana sama gitu. Tapi kalau dia bentuknya tidak kubus ya, Anda melihat seperti ini, apakah terlihat bagian belakang kan tidak ya kalau diperlihatkan seperti ini. Makanya diperlukan sudut pandang khusus, atau ada beberapa teori sudah disampaikan tentang perspektif gitu ya. Memang kalau kita di gambar teknik sampai saat ini memang gambar 2 dimensi masih menjadi dasar gitu ya. Karena apa? Karena memang gambar 2 dimensi itu akan bisa lebih detail gitu ya. Kalau agak gambar 3 dimensi kan kadang-kadang kita kalau kita dokumentasikan di dalam suatu dokumen itu akan sulit, bukan sulit ya sebetulnya ya. Tapi akan sangat sulit kita membuatnya. Tapi kalau 2 dimensi Anda harus tahu tampak depannya gitu ya, tampak belakangnya tetap di 2 dimensikan. Nah, kalau perspektif itu memang fokusnya ke 3 dimensi. Tadi apa tadi rasanya? Pak, mungkin proyeksi adalah Tadi mau coba ya apa proyeksi? proyeksi adalah 3 dimensi menjadi 2 dimensi, tapi dalam seperti 6 sisi seperti kubus Pak, dilihatnya gitu Pak. Jadi semua terlipat-lipat kubus gitu Pak. Oke, masih hampir lah, tapi belum mewakili jawaban. Saya akan kasih contoh ya. Kayak perspektif kayaknya sudah paham ya, sudut pandang. Tapi kalau proyeksi, Anda lihat di sini, sebentar. Saya akan coba annotate dulu gambarnya. Siapa ini? Rizky, bisa saya coret nggak ya? Bentar. Oh, saya tidak bisa ini ya. Coba di stop share screen-nya, Rizky. Baik, Pak. Nah, saya ingin coba share screen masalah tadi kita bahas proyeksi ya. Kalau saya share screen whiteboard, semoga ini tidak acak-acakan gitu gambarnya ya. Yang disebut proyeksi kan, kalau kita punya denah tadi ya, katakan denahnya itu denah standar saja, denah bangunan rumah kotak seperti ini gitu denah. Kayak kalau saya, tapi Anda bayangkan ya, katakan ini denah kita ya. Denah lantai 1 katakan ya, denah arsitektur lantai 1. Artinya denah apa? Kita melihat bangunan dari tampak atas ya. Kemudian yang disebut proyeksi itu kalau dari metode penggambaran ini ada denah. Denah ini adalah tampak atas. Katakan ini sebagai acuan, di sini ada kamar mandi, katakan seperti itu ya. Ada kamar mandi, nggak apa-apa besar sini. Di sini ada ruang tidur gitu ya. Ruang tidur. Kalau saya coba gambarkan potongan. Potongan itu artinya apa? Dari titik ini nih, garis ini Anda lihat dari atas nih. Ini. Kemudian saya perlihatkan ke sana. Anda bayangkan ya. Denah ini kita potong secara tegak lurus nih. Kita potong nih, Anda perlu imajinasi juga di sini. Ada bangunan ini, saya potong di tengah seperti itu. Kemudian ingin saya perlihatkan ke sebelah kanan. Jadi anggap Anda berdiri di tengah sini, ya. Anda berdiri di titik sini.
Kemudian Anda menghadap ke arah ruang tidur ini. Kemudian apa sih nanti yang akan terlihat gitu ya di potongan itu? Nah, proyeksi itu seperti ini biasanya menggambarnya. Katakan ini potongan AA gitu ya. Nah, ini ini A gitu ya. Kemudian ada lagi, katakan di sini potongan BB gitu ya. Potongan BB saya potong di sini. Ini yang disebut potongan BB. Jadi Anda berdiri di titik ini, memotong bangunan secara melintang ini, kemudian Anda menghadap ke sana ke depan. Kan ini pintu depannya di sini gitu ya. Pintu depan rumahnya di sini nih. Anda menghadap ke sana, inilah potongan BB. Yang disebut proyeksi itu dalam penggambaran adalah Anda menarik garis ini sebagai garis bantunya, sehingga ketika menggambar itu otomatis ketika Anda menghadap ke arah B ini, ke arah bawah, bangunan itu di sini nih pasti mengikuti garis proyeksi ini. Nah, katakan ini dindingnya, ternyata ya kalau Anda menghadap ke depan, ini dindingnya, kemudian ternyata nih atapnya ternyata seperti ini hanya contoh ya. Ini ternyata hanya contoh, gitu ya. Nah, mohon maaf, semoga Anda terbayang. Tapi paling tidak, ketika Anda berdiri di titik ini di dalam rumah Anda, kemudian Anda menghadap ke arah depan sini, Anda melihat bangunan ini terpotong seperti ini. Ini dinding samping yang kita proyeksikan, gitu ya. Kemudian harusnya sih terlihat potongan itu ada pintu depan, katakan pintunya seperti ini gitu ya. Nah, jadi ketika Anda melihat dari tengah rumah ke depan itu Anda melihat seperti ini. Inilah yang disebut proyeksi, itu memproyeksikan garis-garis ini. Ini adalah teknik penggambaran. Jadi proyeksi itu kita bisa katanya bisa mencerminkan gitu ya, atau kita membuat suatu garis bantu ke depan agar apa? Agar penggambaran potongan tadi bisa sesuai gitu ya dengan aslinya. Barangkali itu, misalnya Anda kalau potongan AA tadi ya Anda memproyeksikan ini nih, ini garis proyeksinya nih. Nah, ini garis yang saya buat putus-putus ini adalah garis proyeksinya, gitu ya. Kemudian ini bisa Anda proyeksikan gitu, bisa terlihat. Tapi sebetulnya ini harusnya dirotate dulu biar nanti terlihat potongan AA-nya itu secara tegak lurus barangkali itu. Jadi itu saya coba mengulang-ulang lagi apa yang disebut kalau tadi Anda perspektif dan proyeksi masih ragu gitu kalau perspektif sudut pandang. Namun kalau proyeksi adalah kita bisa sebut mencerminkan garis ini ke bidang gambar yang akan kita gambar gitu ya. Atau juga bisa membuat garis bantu ini garis proyeksinya untuk menggambar gambar-gambar potongan dari denah yang telah ada. Jadi kalau kita mau bangun rumah, mau menggambar detail rumah, ya pasti diawali dari denah dulu. Nanti denah ini yang akan kita kembangkan. Kita akan memotong potongan ke arah mana. Ini potongan BB seperti ini. Kalau potongan A seperti apa? Nah, itu yang mungkin Anda bisa ulang-ulang lagi ya. Jangan sampai ketika saya tanya apa itu perspektif dan proyeksi masih ragu gitu. Tapi intinya adalah penggambaran itu nanti Anda ke depannya perlu nih yang namanya proyeksi ini. Saya rasa itu pembukaan awalnya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak, barangkali Pak Husni sudah bergabung kayaknya. Oke. Assalamualaikum Pak Husno. Oke, sambil menunggu. Gimana Naufal dan Rizky tadi yang coba menjawab? Ada komentar atau ada pendapat? Apa sih jadi proyeksi tadi?
bukan penggambaran ulang, sebetulnya itu tadi garis bantu kita memproyeksikan itu mencerminkan garis-garis yang sudah ada tadi. Jadi pedoman garis yang sudah ada di denah tadi kita proyeksikan itu sebagai acuan gitu. Kita mencerminkan garis itu ke bidang lain untuk menggambarkan eh, objek-objek lainnya gitu. Barangkali itu gitu ya. Jadi itu penting dasarnya dari proyeksi itu. Anda kalau sudah menggambar denah, mau gambar potongan, mau gambar tampak gitu, itu diawali dengan memproyeksikan garis-garis yang ada pada denah tadi itu. Karena apa? Pasti titiknya itu akan sama gitu ya. Dindingnya, posisinya, skalanya juga, kecuali Anda akan menggambarkan dengan skala yang berbeda. Kavi gimana, Kavi? Raise hand. Oh iya Pak, sebelumnya maaf Pak nggak bisa nyalain kamera. Pak, jadi proyeksi itu gambar yang secara utuh, terus kita bisa lihat dari setiap dimensi, ketiga dimensinya itu secara sesuai pandangan tertentu atau gitu ya Pak kesimpulannya? Ya, kesimpulannya tadi kita memproyeksikan, kita mencerminkan garis acuan kita tadi itu ke bidang objek baru tadi itu. Jadi kalau tadi ada garis-garis di denah tadi itu, kita akan menggambarkan tampak atau potongan, garis acuan dinding denah itu yang kita proyeksikan. Karena apa? Karena jika denahnya seperti itu, harusnya ya tampaknya tidak mungkin akan berbeda gitu. Karena apa? Ya kita berbicara masalah real aja. Kalau denahnya kotak kan nggak mungkin potongannya jadi yang lain gitu ya. Jadi denah-denah itu, garis-garis dinding pada denah itu kita proyeksikan ke potongan atau ke tampak nanti. Garis dinding denah itu sebagai acuan awal kita untuk kita cerminkan gitu, bisa katakan itu bisa kita sebagai pedoman kita untuk membuat garis-garis pada objek berikutnya, baik itu di potongan atau tampak. Jadi itu ya mencerminkan garis-garis yang ada pada bidang pada gambar denah gitu. Mungkin itu ya, Kavi ya. Oh iya Pak, makasih. Oke. Kemudian tadi Anda sudah menggambar denah arsitektur dalam bentuk CAD ya di semester 1, tapi belum menggambar potongan maupun tampak secara CAD gitu. Jadi saya rasa di semester ini akan diulang lagi dari awal. Anda menggambar denah gitu, saya rasa penting. Kemudian beserta potongan dan tampaknya. Nah, denahnya ini pasti diawali dengan denah arsitektur yang telah Rizky Maulana share ya. Rizky Maulana share tadi denah. Nah, cuman Rizky bisa share ulang nggak denah tadi? Baik Pak, sebentar Pak. Oh, ternyata saya bisa coret di sini. Oke. Nah, dari denah ini sebetulnya ya, ada beberapa hal yang bisa saya tambahkan gitu ya. Satu, misalnya Anda sudah bagus di sini, sudah membuat apa yang namanya garis-garis as atau garis-garis sumbu ya. Jadi kita diawali ketika menggambar itu Anda sudah buat sumbu-sumbunya, di sini ada sumbu A, sumbu B, sumbu C, sumbu D gitu ya, sumbu E. Ini sudah ada nih. Oke, ini memang garis dasarnya pasti seperti itu ya. Jadi Anda sudah melengkapi di sini, kemudian ada sumbu satu. Nah, paling di sini ada sumbu yang kedua nih. Apa ini? Ini teras ya. Oke lah, teras tidak perlu, nggak apa-apa. Jadi dinding pertama sumbu satu karena di sini ya. Oke, sumbu satunya ada, sumbu dua ada, sumbu tiga itu ini dindingnya ini, sumbu empat itu dinding ini, gitu ya. Sumbu 5, dindingnya ini, sumbu 6. Oke, sudah ada sumbu-sumbu. Betul ya, kenapa kita penting menggambar sumbu gitu ya. Ketika Anda di lapangan gitu ya, Anda akan menginstruksikan kepada pekerja di sana. Ini Anda ada patokannya ya. Dinding yang mana Pak? Oke, dinding A3 kan gitu ya. Mana posisikan koordinatnya ini? Oh, dinding yang A3 itu ini sumbu A di sini. Tiganya di sini, tapi kalau Anda tidak ada pedoman sumbu-sumbu ini, di mana kita menentukannya kamar yang mana gitu. Itu yang penting. Kemudian ketika kita telah menggambar sumbu, ini kan gambar awalnya dari sumbu.
Untuk menggambar dinding kan Anda tinggal offset gitu ya. Dari sumbu ini berapa tebal dindingnya. Katakan tebal dinding 15 cm, Anda tinggal offset ke atas 7,5, ke bawah 7,5 gitu ya. Begitu juga di sisi sebelah sininya. Kalau ini dinding diawali dari Anda offset dari AC ini berapa ke kiri ke kanan sesuai tebal dinding. Kemudian yang sudah cukup baik, Anda sudah memberi keterangan fungsi ruang di sini. Jadi keterangan ruangnya apa nih? Ruang ini ada kamar 2, ini ada kamar 1 gitu ya. Ini ada ruang keluarga. Nah, cuman yang agak saya garis bawahi di sini, ini teras ini elevasinya berapa? 0,03 ya? Iya, Pak. Berarti ada beda tinggi antara teras ke ruang tamu gitu ya. Ketika Anda beda tinggi seperti itu, harusnya di sini ada garis. Ada garis yang menyatakan perbedaan ketinggian. Artinya apa? Ini ada trap sedikit kan? Karena ada beda apakah ketinggian 5 mili ataukah 1 cm. Di situ perbedaan tinggi. Kenapa? Karena ada beda tinggi di sini kalau 3 mili. Jadi masuk teras, dari teras ke ruang tamu Anda itu sebetulnya ada perbedaan ketinggian. Baik itu satu keramik kah? Gitu ya. Itu Anda tandai dengan ada perbedaan tinggi itu dengan garis gitu ya. Ini tidak terlihat garisnya di sini. Begitu juga ke sini nih ke ruang tamu. Nah, ini garis bukan ini? Ke toilet, maaf. Ini garis atau saya tidak terlihat jelas garisnya gitu ya. Harusnya sih garis di sini bukan garis tipis gitu ya. Garisnya mungkin bisa garis sedang atau garisnya yang lebih tebal dari garis tipis. Karena apa? Ketika ruang tamu ini elevasinya sama ya ketinggiannya. Artinya apa? Anda tidak ada terap langkah turun atau naik dari ruang tamu ke keluarga. Namun ketika masuk ke toilet ternyata ada perbedaan nih. Sekitar 5 mili atau 5 cm. 0,05 tergantung skala. Harusnya di sini juga ada perbedaan ketinggian gitu ya. Begitupun ke teras di sini ya. Teras ini saya tidak tahu juga ini pintunya jenis apa terbuka atau gimana. Ini Anda tidak menjelaskan apakah pintu geser gitu di sini atau kaca jendela, tapi harusnya di sini ada beda tinggi. Kenapa? Karena dari ruang keluarga yang 0 plus minus 0,00 ke arah teras yang minus 0,03 harusnya kan ada trap ya, ada satu beda tinggian keramik mungkin di sana lebih turun. Nah, ini pun harus Anda lengkapi dengan garis. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi yang kekurangannya adalah garis-garis yang menandakan beda ketinggian antara satu ruang ke ruang lain. Itu yang penting. Kemudian di sini sudah ada teras beda tinggi, fungsi keterangan ruang. Mungkin di sini belum terlihat nih di mana Anda akan memotong untuk menggambar potongannya seperti yang saya contohkan tadi ya. Katakan kalau kita punya denah seperti ini, itu perlu kita informasikan ke pembaca dari gambar ini bagaimana sih tampaknya. Tampaknya itu bisa berupa interior potongannya gitu ya. Anda kan bisa memperlihatkan di sini. Nah, ambil garis potong di sini gitu ya. Garis potong, Anda lihatkan kemana gitu ya. Ini untuk melengkapi karena apa? Dasarnya kan dari denah ketika Anda akan menggambar potongan tadi. Misalnya katakan ini potongan B. Kemudian agar Anda tahu nih isi kamar, isi toilet, isi ruang keluarga, perlu dong di sini juga dibuatkan potongannya. Kenapa? Karena jika Anda hanya memotong di sini, nanti yang gambar potongan itu hanya terlihat mungkin ruang tamu dan kamar 2-nya saja. Kamar 1 tidak akan terlihat karena ini terhalangi oleh tembok gitu ya. Toilet juga tidak terlihat karena apa? Terhalang oleh tembok. Jadi pandangan kita ke BB ini hanya ruang tamu dengan ruang keluarga mungkin bisa terlihat gitu ya. Jadi sebaiknya gambar itu kan fungsinya menginformasikan ruang gitu ya. Jadi Anda perlu juga membuatkan potongan di sini. Kenapa? Agar kamar 1 gitu ya, toilet dan ruang keluarga ini bisa terlihat gitu ya. Ini di situ perlihatkan ke sana misalnya ini potongan AA. Begitu juga untuk potongan memanjangnya. Potongan memanjang dari gambar ini gitu biar informatif juga mungkin bisa ada 2 potongan paling tidak gitu ya. Satu potongan di kamar ini Anda potong, nanti Anda melihat ke sana. Ini potongan CC, kemudian yang terakhir mungkin di sini gitu ya. Agar bisa terlihat potongan ruang tamu, teras dan toilet. Sini potongan DD. Mungkin itu sedikit coret-coretan dari saya untuk melengkapi tugas yang lalu gitu ya. Jadi sudah ada keterangan ruang dan elevasi, yang kurang adalah beda tinggi, kemudian sumbu-sumbunya sudah ada,
walaupun di sini pintu dan jendelanya saya belum terlalu bisa lihat detail gitu ini seperti apa. Nah, nanti sebetulnya ini harus didetailkan di potongan-potongan berikutnya. Barangkali itu udah ada Pak Husnul. Pak Husnul, silakan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf saya kebetulan kurang fit ya. Sudah itu baru sempat bisa sudah itu perut juga lagi nggak nyaman. Tadi udah masuk, tapi perut nggak nyaman ya keluar masuk juga saya gitu ya. Mohon maaf itu Pak Ridho dan mahasiswa semuanya, saya mohon maaf memang kondisi lagi nggak fit. Makanya saya juga nggak berani untuk ke kampus gitu ya. Beberapa hari terakhirnya tensi saya juga cukup tinggi, jadi saya apa adanya. Tapi insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya harus sehat. Tuh prinsip saya harus sehat. Walaupun sedikit-sedikit tapi saya menganggap itu nggak sakit gitu ya. Mudah-mudahan aja enggak. Saya udah biarin aja itu dulu ya. Saya udah melihat apa yang dijelaskan Pak Ridho dari tadi ya, mulai dari Dena, masalah potongan, masalah apa. Nah sekarang untuk memandang bagaimana ya, berapa. Nah kalau dari Dena kan prinsipnya kan potong 1 meter ke bawah yang kita lihat gitu ya, potong ke atasnya kita buang, di atasnya kita abaikan apa namanya, kita anggaplah dibuang ya, itu kita pandang dari atas ke bawah, terlihatlah dinding-dindingnya gitu ya. Dan untuk tiang-tiangnya kalau di sini kan bangunan kecil ya, nggak kelihatan tiangnya, kolom-kolomnya itu untuk mendukung atasnya itu sebetulnya kan ada kolom ya, tapi kini di sini hanya sifatnya kolom praktis saja. Kolom praktis kita buat di sudut-sudutnya saja begitu ya, di sudut-sudutnya dari pertemuan dinding dan lain sebagainya, itu yang ada di sana, itu untuk bangunan ini. Sudah itu elevasi tadi dari singgung Pak Ridho, itu jangan sampai salah lagi ya. Ada garis-garis elevasi pembatasnya, garis sumbu sudah ada, cuman notasi sumbunya yang ada ya, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sudah itu jarak dari setiap elevasi, tadi ada jarak di sininya, ada sumbu 1, 2, 3 itu, ada perbedaan jarak, di sini kan nggak kelihatan jarak yang dari 2 ke 3, nggak kelihatan ya, dari sumbu 2 ke 3. Mungkin bisa ditambahkan lagi, 1 lagi jarak di sana gitu ya, apa di sebelah kiri, ya kalau sebelah kanan semua gitu kan. Jadi kalau dia berada di kiri yang mau ditambahkan sedikit juga bisa gitu. Semua kan gambar ini prinsipnya untuk informasi ya. Nah setelah itu ada teras di belakang, berapa ya, lebar teras di belakang juga tidak terlihat. Pokoknya dinding ruang keluarga yang sebelah kanan itu nggak terlihat ukurannya berapa begitu ya. Nah itu. Jadi kita melihat dari atas sepanjang lebar itu terlihat semuanya. Sudah tuh fungsi ruangan kelihatan semuanya. Ini saya ulas lagi ya. Fungsi ruangan kelihatan semua, ada kamar tidur, kamar 1, ruang tamu, ruang apa segala macam. Nah suatu saya masuk ke yang ada juga pintu yang sebelah kanan ya, pintu sebelah kanan itu di atas huruf B itu ya, itu kan juga ada beda elevasi itu ya. Nah, dari 00 kan itu mungkin di luar, keluar itu pintu masuk keluar itu ada beda elevasi. Jadi itu ada di garis juga itu. Nah, sudah itu ada beda tingginya juga gitu ya. Sudah itu posisi pintu, jendela, kemana bukaannya jendela, model apa jendelanya. Nah, itu perlu juga dia dibuatkan di denahnya seperti apa, di tampaknya nanti seperti apa. Nah, semalam saya udah kirim itu referensi dari PUPR begitu ya, untuk gambar arsitektur sudah saya kirim ke Google Classroom. Anda bisa di-download dan dibaca itu ya. Nah, sekarang saya ingin tahu kelas A ini dulu yang masuk Pak Heri ya? Atau sama kita, sama saya? Lupa saya. Betul Pak Heri. Pak Heri ya. Jadi dulu dengan Pak Heri udah dikasih juga, udah dikasih tugas itu juga. Gambar bangunan ini. Gambar denahnya udah dikasih sama Pak Heri dulunya. Iya Pak. Berarti udah paham ya masalah denah. Sudah tuh potongan juga udah belum? Potongan tampak udah belum? Kalau untuk potongan gambar manual Pak, bukan CAD tugasnya. Kalau tampak juga manual juga? Iya Pak. Bentuk sketsa aja?
Oke, nggak apa-apa. Udah berarti udah punya basic lah ya tentang bangunan ya. Nah sekarang untuk tugas kita selanjutnya dari manual 1 dulu itu sampai baja kemarin udah anggap selesai ya. Udah dikumpulkan semua belum? Mudah-mudahan udah lah ya. Itu untuk tugas selanjutnya kita kan saya harapkan itu adalah menghasilkan suatu bangunan ya yang utuh, baik arsitektur, struktur, dan mechanical, electrical. Tapi kita cicil aja. Nggak, kan banyak memang kelihatannya ya. Tapi sampai akhir semester itu bangunan itu tuh kita berkecimpung di situ aja sambil memahaminya ya dan juga menggambarnya. Nah, sekarang kita fokus untuk hari ini itu fokus ke denahnya aja dulu. Nah, sementara alhamdulillah Pak Ridho tadi udah jelaskan masalah denah. Nah, tapi untuk denah berikutnya ya saya akan berikan bangunan yang bertingkat gitu ya. Tingkatnya minimal lantai 3 tambah satu basement. Nah, kalau begitu kan Anda lihat dari denah sekarang ini katakanlah ini denahnya hanya kecil bangunannya gitu ya. Nah, di sini kan ada kolom-kolomnya. Kalau untuk bangunan bertingkat itu tentu yang memikul tingkat atas itu kan adalah kolom-kolomnya ya. Berarti setiap sudut-sudut kolomnya itu sendiri itu atau mungkin berapa jarak kolom ke kolom itu nanti harus dibuat kolomnya ukuran berapa. Jadi harus nongol dia. Kalau sekarang kan tebalnya 15 cm ya. 15 cm kita skalakan, katakan skalanya 100 berarti 1,5 mili tebal dinding sama kolom praktisnya. Nah kalau untuk kolom-kolomnya itu ada misalnya setiap jarak 4 meter kah, 5 meter kah jaraknya, atau 6 meter jarak kolom-kolomnya itu untuk bangunan tersebut. Nah, misalnya ukurannya 50 kali 50 atau 40 kali 60. Nah, kemana susunan kolomnya itu seperti apa susunannya. Nah, itu perlu Anda pertimbangkan nantinya ya dalam pembuatan denahnya itu sendiri. Karena di denah arsitektur tentu juga akan terlihat kolomnya itu. Di berapa jarak-jarak kolom ke kolom. Nah, untuk denah arsitektur ini maupun struktur itu juga referensi untuk sumbu-sumbunya pada dasarnya sama. A1, A2, A3, A4 gitu ya. Jadi terutama di titik-titik sumbu utamanya lah gitu ya. Sumbu-sumbu utamanya. Nah, sumbu utama kalau di sini kan kelihatan di dinding-dinding ya, di dinding-dindingnya. Nah, kalau untuk arsitektur bisa struktur dan dinding-dinding juga gitu ya, bisa double nanti. Dinding-dindingnya dalam arsitektur katakan jaraknya hanya kamarnya 3, tapi di strukturnya ada jarak kolom ke kolomnya misalnya 5 meter misalnya. Jadi ada kolom struktur, ada sumbu struktur, ada juga sumbu arsitekturnya begitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan nantinya. Ini dari denah ini kita mengamati denah yang ada sekarang ini aja gitu ya. Nah, sekarang saya ulas lagi lah tentang denah. Kita fokus ke dalam minggu sekarang dengan minggu depan itu fokus ke denah aja dulu ya. Nah, tapi minggu depan sudah ada masuk lagi ya materi barunya yaitu potongan dari denah dan potongan. Nah, potongan udah disinggung, cara-cara memotongnya udah disinggung sama Pak Ridho tadi. Nah, berapapun tinggi lantainya, cara memotongnya atau memandang hasil potongan itu sama aja prinsipnya ya. Prinsip memotongnya itu sama saja. Mau menampilkan sebagai informasi, memberikan informasi dari gambar tersebut. Karena gambar ini definisinya adalah sebagai alat komunikasi ya. Bisa nggak berkomunikasi dengan kita gambar tersebut begitu ya, atau dengan unsur terkait siapa aja ya, konsultan, kontraktor, ownernya gitu ya, pemilik proyeknya itu terutama ya. Kontraktornya itu tentu juga ada timnya lah ya, itu semuanya harus bisa. Baik, saya langsung aja untuk melihatkan itu materi kita selanjutnya. Mungkin bisa Pak Ridho dialihkan ke saya ya. Ya, Rizky ditutup dulu Rizky ya ininya. Baik Pak. Kita. Sebentar Pak. Boleh Pak, sudah bisa share screen. Oke. Sorry.
agak ke bawah dikit. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, di sini contohnya kelanjutan dari penjelasan Pak Ridho tadi, kalau di denah bangunan, ya, katakan ini denah yang sebelah kanan ini ada simbol, notasi simbol atau pintu jendela, begitu ya. Nah, di sini ada simbol dari jendela. Kalau jendelanya jendela double window, satu kaca mati. Ya, di simbol-simbolnya. Sudah itu di sini alternatif double hung window. Nah, nanti model pintu Anda atau jendela Anda itu seperti apa? Nanti di sini ada apanya? Ada simbol-simbolnya ya. Sudah itu di sini jendela bukaan keluar. Nah, bentuk di denahnya seperti ini kalau gambar arsitektur. Ini referensinya dari PUPR. Nah, udah saya kirim semalam ya. Ini di halaman berapa nanti lupa saya. Nah, ini Anda lihat nanti. Ditambahkan misalnya ada jendela kayak gini ya. Nah, jendela tingkap. Istilahnya di sini jendela tingkap. Ya, kalau kita buka keluar lah ya, jendela tingkap. Ini double jendelanya buka keluar, buka ke kiri ke sana. Itu ada simbolnya. Jadi kalau di dalam penggunaannya pun yang garis jendelanya itu katakan agak tebal sedikit dengan garis bukaannya. Garis bukaannya itu adalah yang berbentuk lingkaran inilah ya. Karena engselnya di sini. Engselnya di pojok-pojok sini sudah tuh. Nah, ini agak katakan ini garis sedang, ini garis tipis gitu ya, supaya ketampilan garis itu profesional. Nah, sudah itu berikut juga pintu geser kayak gini modelnya. Itu apa? Nah, itu kelengkapan dari denah tadi begitu ya. Nah, berapa ukuran pintu, ukuran jendela itu tergantung dari desain kita. Ya, desain kitanya seperti apa misalnya. Nah, sudah itu untuk pintu misalnya ya, ini ada pintu bukaannya ke dalam, contohnya di sini. Nah, setelah itu ada juga model begini aja, pintunya ada yang begini ya, yang tegak lurus ke sini, ini posisi bukaannya seperti ini. Nah, mungkin dia digambarkan hanya bukanya sedikit-sedikit aja juga bisa seperti itu ya. Ini alternatif bentuk tampilan daripada di denahnya. Nah, kalau kita lihat di denahnya, kalau ini sama denah juga ya, di jenisnya ini nih, double window, jendela tingkap, jendela geser, pintu ya, ini jenisnya, pintu eksterior, ini pintu eksterior setengah aja. Nah, itu ada pintu interior. Kalau ini pintu apa nih? Kalau pintu di dalam ruangan, ya pada di dasarnya itu sama aja bukanya, nggak jauh berbeda ya. Hanya dilihat kan bukanya kemana gitu. Nah, ini kan tebal garisnya, kalau ini double garisnya. Nah, kalau masih bisa, kalau gambar 100, kalau satu garisnya daunnya itu tapi dibedakan ketebalan nggak apa-apa. Kalau di sini kita lihat memang satu garis tapi tebal, dua garis kayaknya itu tebal ya. Nah, di sini jendela geser, di jendelanya geser ke sana, satu lagi geser ke sini membukanya. Jadi itu pada posisi denahnya cara penggambarnya begini. Nah, kalau kita lihat di tampak katakan tampak depannya, tampak dari luar lah gitu ya. Nah, ini kan double pintu tadi nih. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini. Nah, di sini jendela tingkap ini double window, kayaknya double window tapi nggak buka ya, mati kayaknya, kaca mati. Ini jendela kaca mati kelihatannya. Kalau ini jendela kaca tapi bisa dibuka, ini pembukanya ke sana, ke situ gitu ya. Jadi ini garis yang segitiga ini yang menyatakan engselnya di sini ya. Engselnya di sini, menunjukkan engsel jendela gitu ya. Nah, setelah itu di sini juga kelihatannya geser, kalau geser kan nggak ada bukaannya, nggak ada apanya. Jadi bentuknya di sini ya. Nah, ini kunci untuk pintu, posisi kunci di sini berarti engselnya di sini kan. Nah, kalau kuncinya di sini berarti engselnya di sini. Ini kalau kita lihat dari luar atau dari dalamnya. Ya, kalau kita melihat dari dalam, dari sini ya dari ini kuncinya di sini. Dari luar kan. Masa kunci dekat engsel gitu kalau kita lihat dari luar ya. Kalau menurut hemat saya ini terbalik dia menggambar. Kalau ini betul ya. Ini betul. Ini engsel di sini, saya kuncinya di sebelah sini. Kalau yang di sini mungkin dia melihatnya itu dari sebelah belakang. Nah, yang jelas kita prinsip engsel itu nggak mungkin
kunci di dekat engsel gitu ya. Kalau ini engselnya di sini, katakan posisi engsel di sini, ini udah betul di sini kunci di sini gitu ya. Nah, ini hanya simbol kunci aja kayak gini posisinya. Itu yang saya tambahkan tentang ini ya. Ini sebetulnya sudah ada di manual referensi ini sudah saya sampaikan. Nah, silakan nanti masalah di Dena seperti apa nanti silakan kalian dipahami ya. Ini notasi gambar rancangan arsitektur ya. Ini untuk kopnya. Gambarnya kita nanti dibuat di A3 atau di A1 bisa, A3 juga boleh ya, A3 atau A2 lah, A2, di gambarnya A2, nanti diapakan. Nah ini awalnya seperti ini ya, gambar Anda itu nanti di tugasnya itu saya tugas besar sekarang, ini tugas besar ini udah termasuk yang gambar yang lengkap nantinya ya, mulai dari arsitektur, struktur, dan nah sekarang untuk minggu-minggu pertama, beberapa minggu ke depannya, 3 minggu atau 4 minggu ke depannya kita gambar arsitektur aja semuanya ya. Nah, ini modul untuk arsitektur ini ada bentuknya. Nah, nanti kita juga bahas lagi untuk modul struktur ya. Satu ada MEP, Mechanical Electrical Plumbing. Nah, jadi minimal lantainya bangunan tersebut tuh 3 lantai. Ada basement 1, saya minta ada basement 1 biar Anda mengerti gitu ya tentang bangunan yang bertingkat gitu. Mau 4 lantai, mau 3 lantai boleh ya, kalau banyak lantai tentu lama waktu pengerjaannya. Nah, di sini ada judul daftar isinya, tujuan, desain. Ini tinggal Anda baca aja lagi ya. Tapi sekarang fokus ke yang denah aja nanti Anda pahami dulu ya. Ini standar garis di sini juga ada dan seterusnya ya. Gambar rencana plan plafon nanti ada juga bagaimana plan plafon. Nah kita masuk plafon itu nanti aja setelah selesai titik lampu segala macam itu nanti aja kita bahas setelah selesai strukturnya. Sekarang di denah dan denah tampak dan potongan aja dulu untuk gambar arsitekturnya ya. Ini denah lantai dasar, gambar denah bangunan, denah rubana. Nah di denah rubana ini rubana ruang bawah tanah ya. Nah nanti Anda baca di sini. Denah. Jadi kita denah itu denah lantai 1, denah lantai 2, lantai 3. Nah, nanti juga tinggal di copy aja. Kalau dia tipikal ruangannya atas dengan bawah kan tinggal di copy aja udah jadi. Yang jelas 1 lantai itu matang dulu begitu ya. Nah, nanti bangunan apa yang akan Anda anukan? Aduh, kok sakit lagi perut saya nih ya. Maaf ini ceritanya. Nah, ini dari sini tadi Anda silakan dipelajari ya. Nah, ini tahapan-tahapannya dibaca nanti. Ini sekarang fokusnya ke denah aja dulu. Aduh, sakit lagi perut saya. Nah, sebentar saya mau ke belakang. Pak Ridho lanjut lagi. Ini bisa Pak Ridho buka mungkin? Ambil alih lagi aja ini ya. Tentang baca denahnya. Tadi ini area gambar kayak gini. Nanti Anda tinggalkan aja di sini 10 cm ya. Kalau kita buat ukuran kertasnya itu A1 10 cm lah kurang lebih ya. Kalau A2 juga biasanya 10 cm atau 7,5 cm dari kopnya ini. Nah, inilah areal gambar kita begitu ya. Areal gambar. Nah, ini siapa yang ngasih pekerjaan, persetujuan, tanda tangan, pengesahan segala macam. Nah, itu logo. Kita pakai logo Polban ya nanti. Nah, tanda tangan itu tim leadernya, tim ahli siapanya, nanti Anda digambar oleh Anda. Nggak usah seperti ini begitu ya. Nanti saya coba kasihlah gambar kop Polban nanti ya ke Anda. Nah ini kan kop PU nih ya, kegiatannya model seperti ini standarnya. Nah sudah itu, nah hilang lagi sakit perut saya, mudah-mudahan hilang semua ya. Masa harus semangat. Ini sakit perut dah, nggak apa-apa. Rasa-rasa mau ke WC lagi, tapi sekarang bisa saya tahan, jadi mudah-mudahan hilang dah. Nah, sekarang ini model section, ada potongan ya, di judul gambar segala macamnya. Kalau ini potongan, ini ada skala garis, skala gambar seperti ini nih. Ini kalau skala 1-100, yang mana yang 100 itu? Misalnya sini 0, ini 10, ini 20, 50, yang 100. Jadi yang panjang 100 ini begini ya. Nah, jadi kadang-kala gambar kita itu kan ada print out-nya nggak sama dengan ukuran yang sebenarnya. Katakan di sana 500 begitu ya. Itu kita ukur setelah diskalakan skala 100 misalnya kan jadi 5. 500 kita skalakan 100 kan jadi 5. Kalau jadi 5 kita ukur kok nggak jadi 5 dia begitu ya. Nah, jadi bisa pakai skala perbandingan. Skala perbandingan ini yaitu yang 5 ini loh, yang 5 itu begitu ya. Katakan yang 5 itu jadinya hanya
4 mili misalnya ya, yang 4 mili itu sama dengan 5 atau 3 mili itu sama dengan 5 kalau dikasih ukurannya 5. Nah, jadi itu yang membuat contoh skala angka dan skala batang. Jadi kalau ada ukuran gambar yang biasanya tidak sesuai dengan skalanya, kita ambil aja skala batang. Kita bisa mewakili ukuran yang ada itu, kita jadikan itu sebagai batang begitu ya. Nah, misalnya yang 10 itu hanya dapatnya 8. Jadi yang 8 itu sama dengan 10 gitu ya. Kita jadikan aja skala batang. Nanti tinggal bagi-bagi aja lagi. Nah, 8 itu dibagi 10 berapa gitu ya. Jadi itulah misalnya untuk satu batang itu sama dengan 10 yang harusnya, tapi ternyata itu hanya 8 ukuran kalau gambar itu kita ukur gitu ya. Kalau gambar itu kita ukur. Jadi perbandingan ukuran itu dengan gambar yang ada. Biasanya seperti itu ya. Terutama gambar-gambar yang besar-besar itu dicantumkan skala batang itu. Tapi pada dasarnya kalau gambarnya betul, print out-nya juga betul, skala ngeprintnya itu skala 1:1 dengan dengan printernya di waktu ngeprintnya itu katakan kita udah skalakan 100. Nah, tapi dari plotnya itu benar-benar harus skala 100 itu, nah harus benar-benar keluarnya 1 atau cara ngeplotnya itu bukan scale to fit lagi begitu ya. Kalau scale to fit itu kadang-kadang dia asal masuk kertas saja begitu kan. Itu cara apanya, ini judul skala gambar dan sebagainya. Nah, ini bisa dibaca ya. Setelah itu dalam gambar itu juga ada utara, selatan segala macamnya. Nah, masalahnya di sini ya, misalnya di situasinya seperti ini, gambar berorientasi pada arah utara di sini misalnya. Nah, di sini contoh orientasi gambar. Nah, blok mana yang akan kalian gambar? Katakanlah blok komplek kampus misalnya, Anda hanya menggambar yang ini aja, jadi atau yang ini saja nanti gitu ya. Jadi tugas Anda itu nanti saya minta Anda tuh menggambar bangunan umum. Ada gambar rumah sakit, ada gambar mall, ada gambar hotel, ada gambar apa. Jadi kelompok-kelompok kalian tuh nanti saya bagi-bagi. Ada gambar hotel, ada gambar perkantoran begitu ya. Minimal 3 lantai tambah basement 1 lantai. Nah, itu tugas kalian sampai di akhir semester begitu ya. Bisa didengar, bisa dipahami, Sania, Rizky, yang saya lihat di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, itu tugas Anda nantinya. Nanti pembagian tugasnya itu saya bagi-bagi. Si Sania misalnya milih apa? Milih gambar hotel atau memilih gambar rumah sakit begitu ya misalnya ya. Nah, kalau gambar rumah sakit satu bloknya ini aja misalnya Anda mungkin di sini adalah ruangan rawat inap atau ruangan bedah rawat inap dan sebagainya. Di bawahnya ruang emergensi misalnya ya, lantai atasnya ada ruangan rawat inapnya atau ruangan kliniknya sebelah mana segala macamnya itu. Nah, nama-nama ruangan di satu bangunan itu bisa Anda download dari internet gitu ya. Misalnya di gambar di rumah sakit ya, tadi saya sudah bilang macam-macamnya. Itu di perkantoran misalnya ya, perkantoran ini ruang apa, ruang direktur, ruang apa, ruang administrasi, ruang apa. Nanti bisa diatur-aturnya, direkayasa aja nama ruangannya. Nanti minimal luas lantainya itu saya minta ya kurang lebih 750 meter persegi lah misalnya gitu, atau 800 meter atau berapa jarak kolom, misalnya sumbu-sumbunya, misalnya bagian di sini aja kita gambar sumbu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Saya blok ini, nah Anda blok aja yang itu di situasinya misalnya. Ini adalah akses jalan masuk misalnya ya. Di sini halamannya. Nah, saya akan saya gambar yang ini gitu misalnya ya. Atau mungkin yang blok ini, yang di sini ada 3 lantai. Atau mungkin yang di sini saya gambar. Nah, itu satu contoh situasinya ya. Ini adalah gambar yang berorientasi dari pintu masuk gitu ya. Gambar berorientasi pada jalan pintu masuk. Jadi pintu masuknya mungkin di sini ya. Di mana pintu masuknya nih? Nah, ini model-modelnya. Sudah itu di sini ada apa? Nanti kalian pelajari baca juga ini ya. Cukup apa yang penting fokus di arsitekturnya ke denahnya dulu dengan situasinya seperti apa begitu ya. Nah, ini standar garis, tabel garis, pakai tabel garis yang di kita aja lah ya, atau yang mendekati sama dengan sini enggak, silakan gitu ya. Nah, sini ketebalan garis bahkan di sini 0,05 ada ya. Garis tipis di sini ada. Nah, silakan nanti mana yang garis yang dipakai supaya profesional gambar kita itu kita harus benar-benar juga menerapkan ketebalan garis itu yang benar gitu ya. Misalnya untuk skala 1/200 untuk garis apanya di sini coba lihat di tabelnya ya. Skala 1/1 0,5 ini ketebalan garisnya tebal sekali gitu ya. Nah, kalau 0,18 tapi untuk arsirnya aja misalnya skala 100, skala 1/200
0,5 untuk garis tebalnya, garis sedangnya itu 0,25, garis tipisnya itu 0,18, skala 1-100. Nah, bagi saya itu bisa 0,9, bagi kita biasanya bisa 0,9 seperti arsiran misalnya ya, kan termasuk golongan garis tipis skala 1-100. Arsiran bata udah pakai 0,05 juga nggak apa-apa begitu ya. 0,05 kan di AutoCAD itu kan paling tipis line ketebal language-nya itu ya paling tipis kan 0,05, 0,05, 0,09, satu baru 0,15, 0,18, 0,2 ada juga gitu ya ketebalan garisnya. Itu kalau kita buat garis tipis, garis gambarnya. Jadi garis untuk skala 1, skala sekian, katanya ini sini. Nah, itu kita menyesuaikan dengan tampilan-tampilan. Lihat manual kita lama itu kita udah mengikuti standar internasional yang lama gitu ya. Tapi kalau gambar arsitektur ya ini dia yang diberikan di standar PU begitu kan ya. Tapi mungkin ini gambarnya itu ada lebih kasar lagi kelihatannya kalau nanti terlalu skala kecil itu terlalu tebal garisnya gitu ya. Oke, ini yang perlu kalian perhatikan pemaparan garis itu garis ini di mana kalian dapatkan? Tentu dari setting layer gitu ya. Dari setting layer itu layer 1. Layer nama layernya juga kalau bisa beda-beda. Ada layer dinding, ada layer atap, ada layer fondasi, ada layer apa begitu ya. Ada layer pintu, ada layer jendela. Nanti kalau Anda mau hapus jendela, bisa layernya itu aja Anda hapus, sudah hilang semua jendelanya gitu ya. Nah, itu perlunya setting layer begitu kan. Nah, setting layer itu apa kegunaannya itu perlu Anda pahami sekali. Bisa kita bekukan atau refresh ya, atau dimatikan layernya, itu fungsi layar. Ini saya ulas lagi sedikit kalau mungkin nanti tadinya dari Pak Heri kurang dijelaskan gitu ya. Mungkin saya terlalu cepat menjelaskan gitu ya, tetapi Anda saya minta menyimak dengan benar, yakin saya akan bisa memahami apa yang saya, karena kalian udah lakukan begitu ya. Kalaupun saya cepat menyampaikannya, itu kalian udah lakukan semuanya dengan Pak Heri sebelumnya. Gitu ya. Cuman kalau tidak diingatkan, nanti asal jadi saya coret gambarnya. Apalagi Pak Ridho kejam sekali itu nilainya, dia teliti sekali ya. Maklum dosen muda itu lebih teliti lagi mengoreksinya. Nah, saduan dengan Pak Ridho yang baik mengoreksi maupun mengasih materi. Memang walaupun saya penanggung jawab kelas Anda, tapi saya juga banyak melibatkan Pak Ridho dalam ini. Kami adalah tim begitu ya. Oke, nah ini perlu kalian pelajari ya. Nah, dipelajari ini. Nah, ini nanti apanya? Sekarang mau fokus ke denah aja dulu dah. Soalnya kalau di sini ada denah apa nih? Garis potong, ini ada mendetailkan. Nah, kita mungkin mendetailkan itu agak sedikit terlalu banyak mungkin nantinya saya nggak akan detail-detail banget lah gitu ya. Misalnya mau dikeluarkan ini ada yang kurang jelas ya diperjelas lagi, detail 3 misalnya detail ini diperjelas lagi gitu ya. Itu bisa sebetulnya. Karena kalau ada yang belum jelas informasinya ya mau tak mau harus diinformasikan lagi ya, didetailkan lagi pada dasarnya gitu ya. Nah, ini silakan nanti Anda pelajari ya, dipelajari yang ini. Dan ini notasi gambar rencana arsitektur. Ini sudah, nah ini notasi yang tadi yang saya sampaikan tadi cukup banyak ya. Nah, silakan dipelajari. Nah, ini untuk bata, ini irisan regang itu insulasi apa namanya? Ini pekerjaan tanah seperti ini, arsir-arsir sebetulnya udah dipelajari dari kasih juga yang utama-utama dulu dari Pak Heri ya, tapi ini simbol yang ini keluaran baru ya, bukunya dari PUPR. Nah, pada dasarnya sama aja dengan yang telah kami berikan sebetulnya, tapi lebih lengkap lagi di sini, akan kalian pelajari. Ini ubin akustik finishingnya, ubin macam-macam lah ya. Nah, tapi kalau kita tidak sempat memberikan secara keseluruhan nanti yang penting dulu gambar utamanya yang saya utamakan yang apakan gitu ya. Nah, kalau mungkin nggak lengkap, kalau ini tangga turun segala macamnya ada simbolnya, ada garis naik, ada garis turun ya. Nah, ini denah untuk bal insulation apa namanya? Tampak ini potongan sama seperti di denah. Ini denah bed insulation. Ini kaca itu arsen kayak gini. Kalau tampaknya seperti ini. Nah, ini baca kolomnya, ini baca ya, pelajari semuanya nanti sini. Landscape segala macamnya seperti apa. Rencana arsitektur untuk rencana tampak ya. Nah, tampak di sini ada juga urutannya. Nah, gambar tampak itu apa? Nah, terusnya ke sini gitu ya, skalanya seperti apa. Nah,
kita fokus ke denah aja dulu ya. Kalau tampak nanti setelah minggu depan kita fokus ke denah aja dulu. Nah, sekarang saya coba lihat lagi. Kalau di sini saya punya apa ya? Ini saya coba tampilkan gambar lain. Ada gambar rencana yang cukup lengkap juga. Sebagai pembuka wawasan Anda. Mana dia? Oh, ya, sorry. Oh, ini denah semua nih ya, sorry. Tuh. Nih, kurang lebih denahnya seperti ini, bangunan umum ya. Bangunan umum, di sini itu denah lantai 1, elevasi 00, di sini ada pintu masuknya, ya. Di sini ada hall lobbynya, ya. Di sini ada WC, toilet segala macam. Ini ada beda tinggi garisnya ya. Ini satu lagi beda tingginya ada ketinggalan kayaknya garisnya di sini. Atau masuknya di mana? Nah ini gambar kolom-kolomnya seperti ini ya. Ini kolom di sini, kolom-kolom utamanya ini nih. Di jarak kolom utamanya di sini sumbunya dari sini. Lalu ada pintu jendela. Makanya ada double-double nantinya. Ada sumbu di sini, sumbu dinding di sini, ini sumbunya. Sumbu kolom dari sini ke sini. Berarti 475 tambah 63 tambah 63. Katakan di sini dalam senti ya. Ini senti di sini, ini kolomnya. Nah, kolomnya berapa nih kalau kita lihat? Ini bangunan ini kurang lebih 4 lantai ya. Nah, Anda mungkin bisa di sini 50. Mungkin kolomnya 50 kali 50 begitu ya. Ini kolom-kolomnya. Nah, ini model arsirnya kayak gini aja mungkin nantinya ya. Silakan Anda foto sekarang, boleh ya. Yang ini dari gambar ini. Nah, ini tampilan. Di sini lift misalnya ya. Ada lift. Di sini ada apa nih? Ini ada dinding geser ya untuk lift ini. Ada beton bertulang di sekeliling sini. Nah, ini ada pintunya, bukaannya. Setelah ada tangga lagi, ya. Nah, nanti Anda mungkin apakah berapa luasnya? Nggak perlu luas-luas sekali, begitu ya. Tapi kalau kita lihat ini ukurannya lumayan berapa meter nih? Nah, kalau gedung sekolah nanti juga ada gambar Anda gedung sekolah ya. Katakan gedung sekolah itu seperti lantai 2 kita sekarang itu mungkin separuhnya gitu ya. Separuh gedung lantai 2 tempat kita kuliah itu mungkin sebesar itu yang akan Anda gambar. Berapa kolom ya? Nah, jadi kalau untuk udah dari sumbu kolomnya kan kita buat kolom 1, 2 berapa jaraknya? Tinggal di array aja ke sini. Kalau kolomnya itu misal jarak kolom itu ke sini 60, ini 600 6000 ya, 600 cm berarti 6 meter kan? 6 meter, 6 meter, 6 meter. Nah, misalnya 6 meter berapa ke sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya ya. Nah, jadi kita array ke arah kolomnya di sini 7, arah barisnya ke sini juga misalnya berapa barisnya kalau kita di array. Nah, sekali membuat kolomnya selesai kolom semuanya. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya 5. Berarti kolomnya itu garis sumbu-sumbunya. Jadi trik menggambarnya itu nanti di denahnya itu adalah sumbu-sumbunya dulu ya. Dapat sumbu-sumbunya itu trik menggambarnya berapa jarak kolom ke kolom yang Anda bikin gitu, misalnya. Nah, itu nanti bisa selesai. Makin lama kita lanjutkan tahap berikutnya apalagi dindingnya, satu pintunya begitu kan, dindingnya, pintunya. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, ini untuk perkantoran ini. Kalau ini ada satu proyek dulu kami apakan, nama proyeknya itu PT-nya nih kalau katakan ini nama proyek denah lantai 1, nama proyeknya itu nah ini yang ngasih perencanaan kantor segala macamnya ya. Nah, inilah kop tadi, ini area gambar kita di sini gitu ya. Ini satu denah. Nah, mungkin kertasnya tuh kalau ini berapa nih? Mungkin kalau nggak cukup A3 A2 lah ya. Nah, satu denah ini Anda A2 aja lah Anda gambar di A2. Kalau A1 terlalu besar nanti Anda kirim ke kita, nanti nggak kebaca begitu ya kalau A1. Misal A1 kita print screen, kita print dari DWG ke PDF,
kadang-kala nggak terbaca. Ya. Nah ini untuk WC-WC-nya. Nah ini simbol-simbol ini bisa kalian ambil di mana begitu ya? Dicari di internet atau mungkin dibuat satu, dijadikan library yang satu ini. Nanti di-insert begitu ya, di-insert. Kita misalnya diambil yang satu ini dulu misalnya ya, atau write block udah dapat perintah write block, write block ya. Ini. Nah, setelah itu dia minta apa? Objeknya ya. Select objeknya, fix point. Nah, di sini studio gambar apa? Oke, kita pilih objeknya ya. Oke, nah, nanti dimasukkan ini kebetulan gambar ini. Nanti kalau masalah hal-hal seperti itu, masalah teori nanti saya demokan ya. Ini kita blok yang ini kita simpan jadikan library. Nanti mau kita insert lagi gitu ya. Kita insert di mana mau kita letakkan. Kita tinggal letakkan aja lagi gitu ya. Atau jadi satu tinggal di copy aja. Buat garis bantu. Misalnya garis bantunya dari sini, ini trik menggambarnya ya. Nah, sorry. Ini sumbu sini, ada lagi garis bantu tegak lurus ke sini ya. Nah, sudah itu di copy ke sumbu jarak-jaraknya. Dari berapa jaraknya? Nah, itu yang perlu. Ya lama, mungkin selesai satu ruang sini, ada nggak dengan ruang di atasnya nanti? Ada nggak ruang sebelah kirinya? Nah, kalau udah selesai sini, ya di mirror aja lagi. Akhirnya jadinya seperti ini. Dan dapat luas. Jadi trik-trik menggambar itu perlu kalian atur. Jangan digambar satu-satu begitu ya. Nah, misalnya ada kursi berapa? Ini sama dengan ini. Ini selesai sini, ruang sini sama dengan ruang sini. Yang ini dengan ini sama. Ini tinggal dibalik aja misalnya ya. Ini dapat satu nih di mirror sini. Ini copy ke sini. Ini ambil ini copy ke sini jadi sini ya. Jadi trik menggambar itu silakan kalian pikirkan, manfaatkan copy, mirror, move segala macam itu dimanfaatkan perintah-perintah yang seperti itu supaya nanti bisa cepat. Di sini kan kelihatannya ruang apa nih? Ini kursi ya, meja kayaknya ya. Ini meja, ini kursi untuk apanya? Kursi kerjanya, kursi kerja gitu ya. Ini ruang lobby, ini perkantoran gitu ya. Perkantoran. Nah ini kalau untuk gambar arsitektur ya seperti ini ada perabotnya di dalam. Tetapi nanti perabotnya mungkin nggak saya utamakan sekali. Yang jelas itu strukturnya aja dulu lah ya. Struktur dari dari arsitekturnya itu sendiri. Tebal dindingnya, pintunya, jendelanya, ya. Kalau interior itu sebetulnya ada lagi interior ya. Yang jelas kita alokasi ruang itu memang perlu kita tahu. Berapa ukuran ini kira-kira kita membuat itu untuk ruang pelayanan kepabeanan atau cukai ini kantor cukai ya. Nah ini kantor pelayanannya misalnya butuh sekian meja, sekian orang. Nah, mungkin untuk mengalokasikan ruangnya seperti itulah kurang lebih ya. Nah ini sebetulnya udah diblok semuanya nih ya. Nah, ini ada lagi untuk lobby, mungkin ruang tamu, ruang datang orang seperti ini. Nah ini yang perabotnya belakangan aja deh ya, nggak interiornya itu nanti belakang aja lah. Mungkin kalau ada sempat lagi waktunya silakan. Yang penting bagi saya sekarang dalam gambar dana itu ya untuk membangunnya itu kita sebagai orang gedung ya itu untuk membangun itu kita tentu ada kolomnya, ada dindingnya, ada pintunya, ada interior ada aksesoris proses segala macam itu perlu Anda tambahkan begitu ya. Kalau untuk perabotnya belakangnya ya abaikan aja dulu. Karena nggak akan cukup waktu Anda nantinya. Karena gambar juga harus masing-masing sendiri-sendiri nantinya ya. Gambar Anda nggak boleh sama. Oke? Nah ini kami tugas Anda itu berbasis produk. Produk Anda itu sampai selesai gambar tekniknya bisa menggambar apa. Nah itu yang kami anukan. Jadi apanya itu yang akan saya tunggu kami tuntut begitu ya. Ini satu contoh gambar. Nah ini kalau gambar denah ini sama dengan yang denah sini, ini lantai 1. Kita tinggal copy aja, sini lantai 2, diedit lagi aja. Ini ada void di sini, lantai 2-nya. Ada void lobby hall ya. Kan sama, kolomnya sama aja. Copy lagi ke sini, apa bedanya lantai 3 misalnya ya. Nah, udah mungkin sampai lantai 3, setelah itu mungkin ada basement satu di bawahnya. Mungkin copy lagi di sini. Kolom yang di bawah sini tentu mungkin pondasinya seperti apa gitu ya. Kolom yang di bawah mungkin masuknya dari mana? Misalnya ini pintu masuk di sini. Nah, kalau ada lagi basement ya mungkin ada lagi pintu masuk ke basement di sini. Misalnya datang dari sini ya, langsung ke basement atau di sini kalau ini langsung ke ruang tamu gitu ya. Ada 2 jalan, jalan ke parkir, jalan ke ruangan sebagai untuk
drop off ya. Ini kan misalnya drop off di sini. Ya datang dari sini, suatu di drop di sini, setelah itu di sini. Mungkin kalau langsung parkir, langsung masuk ke bawah sini. Nah, ruang parkirnya di bawah seperti apa? Nah, gitu ya. Kalian mungkin pernah melihat-lihat ruang parkir. Saya yakin kalian udah banyak yang ke BEC ya. Nah, BEC itu seperti apa basementnya? Nah, saya minta satu ruang aja basementnya. Nah, kolomnya itu anggap kolom yang sama aja, kolom basement yang di basement itu sama aja kolomnya dengan yang gini begitu ya. Ya mungkin kolomnya bulat begitu ya. Kolomnya itu bersumber katakanlah dari bore file misalnya. Bore file suatu dicor, bore filenya itu sendiri nanti itu berfungsi sebagai kolom daripada basementnya. Bisa saja ya. Nah, jadi mungkin kolomnya itu bulat-bulat gitu kan. Atau mungkin ada juga yang dari baja, ada ya kalau struktur kita yang utamanya intinya dari baja dan beton ya, struktur bangunan yang untuk lantai tinggi ini yang berapa baja dan beton. Nah, mungkin bajanya komposit dengan beton bisa saja begitu kan. Nah, ini masalahnya. Nah, ini yang Anda pikirkan minggu ini adalah ini dulu ya. Nah, nanti baru masuk ke potongan. Potong katakan ini potongan 3 atau tampak 3 ya. Potongannya itu di sini ada potongan 2, potongan 5 segala macam. Ini istilahnya atau menampilkan seperti apa nanti ada lagi gambarnya ya. Nomor potongan. Ini masalah denah aja semuanya di sini nih, ya. Di sini ada koreksi, mungkin ada kesalahan gambarnya koreksi untuk mezanin atau enggak ada mezanin. Nah, mezanin itu adalah lantai di sini posisi elevasi 11 meter. Elevasinya lantai 4 ya, elevasi 11 meter 88. Ada mezanin. Mezanin itu lantai tambahan ya, lantai tambahan. Ya katakanlah tinggi lantainya itu setiap lantai itu 5 meter, 4 meter, 4 meter. Nah, sudah itu dari lantai apa itu ada mezanin namanya, bisa saja tambahan lantai ya. Di ketinggian 3 meter ada menonjol lagi gitu ya, ada tambahan. Kalau di gedung kita tuh mezanin misalnya di lab konstruksi kayu ya. Nah, itu di lab konstruksi kayu itu kalian udah pernah kan? Belum kayaknya belum ya. Di lab konstruksi kayu itu ada ruang teori, ruangan apanya. Itu namanya mezanin ya. Ada ruang praktek itu namanya mezanin. Atau di lab baja itu juga ada tempat ruang teori, ruang apa, ada tambahan ruangan lagi di sana. Di dalam satu ruangan ada ruangan lagi gitu ya, di tingkat, tapi tingginya itu sesuai dengan elevasi yang di itu namanya lantai mezanin. Ini cukup banyak sekali. Di sini apa nih? Nah, ini udah mulai tampak ya. Ini tampak. Nanti tampak potongan ya, atau tampak depannya. Ini pintu masuknya, ini jendela-jendelanya. Nah, nanti silakan Anda cari referensi-referensi yang apa namanya? Yang bisa mewakili dari bangunan Anda. Tadi sini tampak tadi itu kan di sini ada pintu drop off-nya ya. Jalan masuknya ke sini drop off. Ada di depannya ada tangga lagi sebelah sininya gitu ya. Ada tangga lagi itu ditampaknya. Ya kalau ditampaknya kita benar-benar berada di luar ya. Sudah itu kita melihat ke depannya seperti apa dalam posisi 2 dimensi. Nah, di sini akan kelihatan elevasi-elevasinya. Misalnya elevasi dari lantai 00, jadi tinggi halamannya aja ke lantai 00 itu min 1,80 meter ya. Ini lantai 2, lantai 3, lantai 4 ya. Ini lantai dak 15 meter, sekian meter. Nah, ini kan berapa lantai ya. Jadi Anda ya minimal 3 lantai yang saya minta tadi ya. Nah, silakan Anda gambar nanti tampak seperti apa mau Anda buat. Ini satu perkantoran. Bisa kebayang ya. Nah, di sini disebutkan keterangan-keterangannya. Kalau arsitektur itu begini cirinya. Catnya menggunakan apa, dicat apa, dindingnya aluminium, segala macamnya. Nah, ini ada macam-macamnya ini ya materialnya. Nah, sekarang untuk tugas Anda itu merancang denahnya itu silakan Anda merancang sendiri-sendiri begitu ya. Ini satu contoh yang saya berikan. Nah, referensinya boleh Rumah Sakit Hasan Sadikin, rumah sakit katakan apa yang dekat-dekat dengan Anda, yang di mana silakan gitu misalnya ya. Pokoknya yang lantai minimal lantai 3 ya. Ada perkantoran, ada apa? Nanti saya buat kelompok. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Udah kebayang ya? Masing-masing Anda mengoret-oret, buatkan sketsanya, buatkan apanya. Tania, ada pertanyaan? Pak, kalau ini teh jadi tugas untuk kelompok atau individu? Enggak, sendiri-sendiri, bukan kelompok. Tetapi bisa saja kalau katakanlah yang mengerjakan bagian rumah sakit ya. Nah, ya rumah sakit itu 5 orang. Nah, tapi jobnya beda-beda gitu, bentuknya berbeda-beda. Oh, baik, Pak. Ya, nah setelah itu misalnya dia menggambar ruangan blok yang mana begitu ya. Katakanlah blok kalau di rumah sakit atau mungkin kampus begitu ya. Nah, mungkin Anda kampusnya itu bloknya gedung M3 misalnya ya, M3 itu. Tapi di bawah M3 itu ada lagi basementnya nanti misalnya ya. Basementnya 1 lantai. Nah, itu kan denah itu kan denah 1, denah 2 kan tinggal di copy aja gitu ya. Copy aja lagi. Sudah itu nanti hanya beda ruang aja. Struktur kolom-kolomnya beda ruangan, sudah itu beda pintu, mungkin beda besar. Misalnya ruang di sini segini, tapi yang di sini ada nggak sama nggak ruang di sini? Oh, nggak beda, ruang di sini beda. Lantai 3 dengan ini lantai 3 ada ruang ini, ruang apa namanya gitu ya. Ini ada ruang rapat, ruang sekretaris, ruangan kepala cukai misalnya di sini. Nah, kalau di sini ruang apa nih? Ruang pendidikan, ruang penindakan atau penyidikan, ruangan apa? Nah, ruangannya itu silakanlah nanti mungkin di apa ya? Atau kalau mau apa sebagai referensi ya silakan cari-cari gambar-gambar yang lain. Ya. Ini masing-masing memang gitu ya. Jadi satu aja dulu cicil, satu denah lantai 1. Nah, sekarang denah aja. Nah, saya coba lihatkan lagi bagian tugas Anda nanti itu interior. Tunggu ya. Saya mungkin nggak jauh berbeda dengan nah ini tugas Anda ini ya. Tugasnya nah, target minimal gambar Anda tuh seperti ini ya. Dan lantai 1, dan lantai 2, lantai 3. Nah, ini kalau bisa di minggu kedua besok tuh minggu depan itu saya harapkan udah selesai gitu ya. 1 minggu sebetulnya bisa selesai. Ini bobotnya seperti ini. Jadi sekarang tuh silakan udah bisa memulai ya. Daftar gambarnya apa aja yang mau dibuat. Nah, kurang lebih ini nanti saya bagikan aja ya. Nah, satu denah lantai 3 itu potongan AA, potongan BB. Nah, itu minimal 1 buah potongan aja, 2 buah potongan aja, potongan arah melintang, potongan arah memanjang begitu ya. Tadi Pak Ridho udah nyampaikan beberapa potongan sebetulnya ya, tapi itu mungkin nggak akan kecapai karena kita proses pemahaman pendidikan, pengajaran. Nah, cukup mungkin yang saya minta seperti ini aja. Tapi kalau nanti saya tanya tempat yang lain lagi, misalnya kalau dipotong Anda udah paham begitu ya, walaupun gambarnya nggak dituntut begitu ya. Tapi kalau dipotong di sana seperti apa jadinya misalnya ya. Itu Anda harus paham. Nah, itu betul berikutnya minggu berikutnya lagi ada tampak depan, tampak belakang. Di sini untuk tampak aja ada 1 minggu ya, 1 minggu tampak depan, tampak belakang 1 minggu. Tampak samping kanan ada lagi, tampak berapa tampak ini ada minggu kesekian lagi begitu ya. Nah, nanti inilah yang akan kita kerjakan selama 14 minggu ke depan 12 minggu lagi ke depannya begitu ya. Dicicil aja. Jadi bertahap setiap Anda mengerjakan itu, setiap itu ada teorinya dari saya. Bagaimana cara menggambarkan tampak, bagaimana cara tampak. Nah, ini ada trik-triknya lagi nantinya begitu ya. Sekarang kan fokus ke denah aja tadi yang kita anukan. Nah, nanti masalah pondasi, denah pondasi seperti apa? Nanti kita singgung lagi denah pondasi dalam, pondasi dangkal segala macam itu. Seperti apa detailnya. Kalau di teorinya saya bisa memberikan banyak gitu ya, tetapi penggambarannya mungkin secukupnya aja nanti gitu ya. Tapi untuk menggambarkan yang lainnya kalian bisa, itu yang saya harapkan gitu ya. Nah, denah balok, denah apa ya. Nah, ini apanya?
sampai minggu ke-8, minggu ke reviewnya kita ada review lagi di minggu ke-6, mungkin kuis gitu ya, sambil kuis atau apa, itu minggu ke-9 kita UTS ya, minggu ke-9 UTS. Nah, setelah itu minggu ke berikutnya ini ada arsitektur lagi begitu ya. Di sini kan ada kelompoknya arsitektur dulu, satu baru masuk struktur, ini dana fondasi. Kita masuk struktur ya. Nah, struktur balok, struktur kolom segala macamnya, ini bobot-bobotnya ya. Nah, setelah itu di sini ada arsitektur. Kembali lagi ke arsitektur, dana keramik lantai 1, 2, 3, dana plafon, dana kusen gitu ya. Nah, ini ada lagi di sini detail kusen nantinya, ada lagi detailnya. Satu masuk MEP-nya, mechanical plumbing-nya ya. Nah, dana elektriknya lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini minimal ya, saya harapkan seperti itu. Setelah itu minggu ke-12 itu menyelesaikan gambar-gambar yang apa ya. Ini minggu ke-12. Kita tuh ada 14 minggu. Sebetulnya anggap ini udah terpotong kemarin menyelesaikan materi baja sama struktur portal ya. Nah, sekarang kita anggap ini 12 minggu ke depan itu udah menyelesaikan ini. Tapi 2 minggu terakhirnya itu juga mungkin saya mungkin sisanya itu saya mau menjelaskan ini ada pengenalan BIM lah ya. Atau mungkin sambil jalan nanti kita juga kenalkan BIM juga nggak apa-apa. Misalnya untuk memodelkannya seperti apa untuk struktur itu mungkin saya akan bisa memperlihatkan struktur dari bangunan tersebut ya menggunakan tekla nanti misalnya struktur baja, struktur beton ya. Ini pengenalan BIM sebetulnya di akhir semester itu rencana dari silabus kita gitu ya untuk semester genap ini. Nah, dengan selesainya ini semua, saya berharap Anda tuh sudah bisa memahami semua gambar-gambar yang akan dianukan ya, yang akan dikerjakan ke depannya begitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sekarang fokus ke dana aja dulu. Langsung saya bagi aja kelompoknya mungkin. Anda bisa nanti mencari apa? Mencari proyek-proyeknya di mana kira-kira ya. Anda boleh melihat real bangunannya. Misalnya kalau yang dekat-dekat Pastur mungkin ada rumah sakit apa namanya itu ibu dan anak itu Hermina, itu ada basementnya juga di sana tuh rumah sakit Hermina, ada tempat parkirnya ya. Nah, tempat parkirnya ada basementnya juga 1 lantai, seingat saya pernah lihat ke sana, itu ada ruang rawatnya segala macamnya. Nah, itu Anda nggak usah besar-besar, sebesar rumah sakit Hermina lah, satu contoh, satu blok. Nah, itu cukup bisa mewakili, tapi itu udah banyak itu 7 lantai itu ya. Kalian nggak usah 3 lantai aja cukup gitu kan ya. Nah, tapi kalau mungkin strukturnya itu kan tinggal copy aja, struktur bawah dengan struktur di atas tinggal copy aja. Mungkin yang bedanya apa nanti? Mungkin dimensi balok-baloknya, dimensi kolomnya yang berbeda, atau kolomnya ada yang komposit antara beton dan baja. Mungkin kolom lantai 5 dengan sampai lantai 7 mungkin lebih kecil lagi kolomnya daripada lantai yang di bawah. Bisa seperti itu mungkin ya. Oke, ada pertanyaan lagi di sini tentang ini yang akan Anda kerjakan, jobnya. Nah, di sini. Iya, silakan. Untuk bangunannya harus bangunan jadi atau yang sudah jadi gitu, Pak? Enggak. Boleh Anda rekayasa. Tapi mungkin Anda boleh mencontek ke situ begitu ya. Mencontek yang jadi boleh, nggak apa-apa. Anda oret-oret itu, Anda apakan begitu ya, Anda lihat, setelah itu Anda setelah itu direkayasa saja. Nah, bangunan jadi nggak bisa. Anda kan kalau bangunan jadi kan berarti Anda tinggal copy punya orang lain, ya itu nggak mungkin, nggak boleh menurut saya. Ya, boleh Anda bangunan, maksudnya ya tadi itu bangunannya jadi ya, bagusnya iya sih ya, sebagai Anda bisa melihat bangunan jadi. Katanya bangunan jadi itu Anda gambar ulang misalnya bisa saja ya. Contohnya kalau di dekat Cimahi ada rumah sakit Cimahi misalnya, atau mungkin rumah sakit apa lagi namanya yang di Jalan Cipabat itu. Terus Pak. Hah? Ada rumah sakit baru. RSUD Pak. Distira ya. Distira, kalau Distira tuh enggak cuma 2 lantai, kayak enggak ada lantai banyak. Itu kecil itu, cuman kompleknya besar gitu ya. Kita yang ada lantai 3-nya lah paling kurang tadinya.
mungkin rumah sakit apa lagi namanya ya? Ya banyak rumah sakit ya. Jadi saya rasa untuk gedung perkantoran, kantor apa lagi? Mungkin di kampung Anda, di daerah Anda, di kota Anda ada apa? Nah silakan mungkin Anda main sana pilih. Dari sekarang itu Anda mau memilih apa? Kebayang nggak yang lantai sekian gitu ya? Nah, untuk basementnya Anda rekayasa saja sendiri gitu ya. Untuk elevasi Anda rekayasa saja sendiri. Oh bentuknya seperti ini, tapi untuk saya perlu seperti ini. Saya membuatnya harus lebih tinggi dari ini. Nah elevasinya ya. Katakan dari contoh yang tadi saya buat ya, nanti Anda mungkin bisa sebagai bayangan gitu kan. Oke, nah sekarang bisa dioret. Saya rasa untuk pembagian tugasnya itu nanti saya coba lihat lagi ya. Pak izin tanya Pak. Ya. Misalnya nanti kan ada dibagi kelompok mau bangunan apa kayak rumah sakit dan sebagainya. Misalnya dapat kelompoknya tuh ada rumah sakit, semuanya boleh sama nggak Pak rumah sakit? Atau ada batas maksimal boleh sampai berapa orang? Boleh ya, misalnya katakan Anda Hasan Sadikin, tetapi jangan bangunan yang sama gitu ya. Di Hasan Sadikin itu kan banyak blok-blok bangunannya kan? Ya, nah Ya, jangan mungkin Anda blok yang sebelah mana, sebelah silakan nggak apa-apa gitu ya. Kalau bisa jangan yang sama itunya. Hasan Sadikin kan juga ada basementnya kan ya. Nah ini pembagianannya ya. Anda berapa orang semuanya? 30 Pak. 30. Nah, ini aja. Anda yang absen 1 itu mall. Ya. Nih, coba dilihat aja nih apa? Bisa difoto sini. Nah, di sini saya langsung aja acak di sini ya. Absen 1 mall. Absen 2 itu kampus. Ya, kampus mana? Kampus ITENAS kah, di Maranatha kah, kampus mana kah gitu ya. Kampus apa? ITB yang ada lantainya, yang kalau nggak ada basementnya rekayasa aja, satu lantai aja basement. Pokoknya ada masuk ke dalam gitu ya, satu lantai. Satu ada rumah sakit mana gitu kan ya. Ada di sini ada 31, berarti ini saya hilangkan satu, yang nomor 25 saya pindahkan ke perkantoran ya. Ada 30 kan ya. Kopi saya pindahkan ke sini, enter. Nah, ini saya hilangkan. Del. Pak, maaf. Ya. Buat absennya 1 sampai 32, tapi untuk 17 dan 24 tidak ada namanya Pak, dikosongin gitu. Nah, dimajukan aja. Oh, dimajukan saja. Jadi Pak, saya kan absen terakhir, berarti saya jadi 30 ya Pak? Iya, iya. Dimajukan aja ya. Iya Pak. Oke, absen terakhir 22. Nah ini bagian tugas Anda rumah sakit, ini proyeknya, perkantoran, nah, nanti Anda tuh akan kaya gambar-gambar. Anda bisa sharing nanti. Misalnya absen nomor 2 ngerjakan kampus, kamu bisa, ya kalau rela ya, harusnya rela lah kalau kita memperkaya dalam proses belajar ini. Minta dong gambar rumah sakit kamu, minta dong gambar perkantoran kamu, minta dong gambar apartemennya gitu ya. Atau hotel. Jadi ada beberapa macam saya minta di sini. Ada kampus, ada rumah sakit, ada perkantoran, ada hotel. Kalian saling sharing aja nanti, bisa nanti memperkaya ini gitu ya. Memperkaya ini. Nah, di sini yang penting kalian perhatikan adalah ruang-ruangannya. Kalau hotel apa aja ruang-ruangannya? Itu paling kamar-kamar ya. Mungkin ada dapurnya, ada pantry-nya, ada ruang kantornya juga, ada ruang ini aja. Nah, untuk mencari nama-nama ruangannya, Anda mungkin bisa di browsing di internet ya. Misalnya ruangan untuk hotel atau apartemen. Apa aja nama-nama ruangan di ini, misalnya cari internet misalnya satu ya, atau mungkin bisa rekayasa juga lah. Saya perlu ruang ini, ruang perkantoran. Yang jelas itu ruang apa dulu. Kalau masuk kita mungkin ada ruang satpam dulu, ruang direktur, ruang tamu, ruang apa ya, ruang sekretaris, ruang ini, ruang arsip, ruang macam-macam lah kalau untuk perkantoran. Contoh perkantoran yang di Politeknik aja misalnya ya. Kita ada ruang apa aja di lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu kan 3 lantai kita itu, nah, ruangan apa aja yang diperlukan untuk di kampus. Mungkin ada sebagian ada pustaka, ada ini segala macam gitu ya. Nah kalau rumah sakit apa aja yang ada di sana. Oke, udah dicatat itu, udah difoto. Anda absen nomor berapa? Ya, sudah ya? Sudah Pak. Nah sekarang rancanglah dia nanya, luasnya kurang lebih antara luas satu lantai itu antara 700 sampai 1000 meter lah satu lantai.
Kalau 800 ya contohnya. Kalau 800 berapa itu? 20 meter, misalnya 20 meter lebarnya, atau kalau 800 20 kali 40 udah 800 kan ya? Ya kan? Betul nggak? 20 kali 40. Misalnya 20 meter kali 40 meter, panjang bangunan tersebut tuh ada 20 meter lebarnya, panjangnya 40 meter, lebarnya 20 meter. Nah, udah 800 itu kan? Nah, kalau jarak kolom ke kolomnya 5 meter, 5 meter, 20 tuh berapa kolom cuman itu? Nah ya, tiang kolom-kolomnya aja dulu buat. Anda kolomnya mungkin Anda rancang apakah 40 kali 60, apakah 50 kali 50 begitu ya. Anda mau posisi kolomnya seperti apa? Mungkin apakah harus ada koridor. Contoh di kampus kita itu kan ada lab kiri, lab kanan ya, lab manual dengan lab teori gitu ya. Nah di situ tuh kan ada koridor tengah-tengahnya, ya. Ada koridor, ada tempat jalan sirkulasi manusia di dalam ruangan. Nah, bisa dibayangkan? Bisa ya? Halo? Kedengaran? Siapa? Bisa Pak. Siapa? Bayangkan itu, Anda menghayal ke sana ya. Anda menghayal ke sana. Masih kelas 1 begitu ya. Tapi ya kalau mau saya nanti perlu yang jelas Anda fokus ke denah aja dulu. Bangunan-bangunan real mungkin Anda ada di mana misalnya ya. Nah silakan dengan absen yang begini dimajukan aja. Tadi saya belum lihat absennya. Halo Pak Ridho, ada tambahan Pak Ridho? Cukup. Masih ada Pak Ridho? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah itu yang akan kita awasi mahasiswa kita Pak Ridho. Kita kasih dia ilmu yang banyak gitu ya. Saya ini terakhir nih mengajar semester genap. Nah nanti Pak Ridho lagi melanjutkan nantinya. Semester genap tahun datang saya udah pensiun mungkin. Nah Pak Ridho lagi mengembangkannya. Nanti kita cari beberapa referensi bangunan-bangunan yang jadi ya. Nah, nanti kita coba lagi dikembangkan begitu kan ya. Nanti tadinya itu kan saya minta lantai 3, hasil itu jenis-jenis target tadi itu di dalam tabel tadi itu ya, nanti saya sampaikan lah, saya kopikan nanti saya kirim ke grup nantinya, atau ke untuk target yang harus Anda selesaikan. Dan sekarang dari denah dulu lah ya, seperti yang kita ceritakan tadi. Nah minggu depan kita menceritakan lagi masalah potongan, ya potongan dari denah Anda itu. Kalaupun nanti dananya belum selesai, ya kita lanjut terus saja gitu ya. Nah, diskusi dan lanjut terus. Tadi Pak Ridho juga menyinggung potongan sudah disinggung juga tadi gitu ya. Sekarang dimantapkan danah dulu. Nah, dari dasar-dasar teorinya dari manual yang saya kirim tadi itu, nah silakan dibaca itu ya. Oh mungkin nanti ada berbentuk L sedikit bangunannya ya. Oh saya mungkin dibelokkan sedikit ke sini bangunannya. Silakan Anda atur nanti dananya. Tidak harus kotak dananya itu ya. Oh mungkin berbentuk U, mungkin bangunannya. Bisa saja begitu ya. Itu denah situasinya seperti apa. Jadi Anda bisa merekayasa situasinya itu seperti apa begitu kan ya. Daripada bangunan tersebut. Oh mungkin saya terlalu kecil kalau saya harus ada basement ini. Mungkin saya mau 1000 meter, mau 1200 meter, silakan aja begitu ya. Pokoknya bebas saya. Antara 700 sampai lebih gitu ya. Minimal 700 meter lah misalnya ya. Atau tadi aja 800 kali 800 ya kan 40 kali 20 udah 800 begitu ya. Misalnya 20 lebarnya kecil ya, lebar 20 ya. Kan 4 cuma kolomnya ke kiri ke kanan, kolomnya arah lebarnya itu berarti 5 kan ya. 5 kolom yang arah lebarnya, sudah itu arah ke sananya berapa gitu ya. Nah, posisi masalah dindingnya itu nah silakan juga diatur, mungkin masalah posisi kolomnya seperti apa nantinya. Yang penting ruang-ruangan itu Anda aja. Ya, mungkin 15 kali berapa gitu ya untuk mendapatkan 700 misalnya. Nah, silakan aja. Kalau di ruangan kita itu aja lebarnya berapa tuh? Kalau ruangan lab kiri, lab kanan itu 7 meter lebarnya, koridor 2, 7 kali 2, 14, ditambah 2 meter lebar koridor. Udah berapa itu? 17 tambah 14 tambah 2, 16 lebarnya ya. Nah, belum lagi yang void di tengah itu kan. Nah, mungkin bisa dibuat letter U, bisa saja begitu kan ya.
dipotong gambar kita, bangunan kita tuh dipotong misalnya, satu contoh aja ya, bangunan yang tempat kita belajar gambar itu. Nah, separuh mungkin dijadikan itu ada void, ada berletter U misalnya, bisa aja letter berapa begitu modelnya. Nah, jadi itu Anda bisa merekayasa bangunan yang sudah ada, boleh juga begitu ya. Oh, bangunan misalnya di lantai 3, ada lantai 3 juga gedung H di refrigerasi misalnya, ada juga bangunan di refri ada juga itu apanya. Untuk gedung kampus ya. Kampus itu lihat gedung di refri itu gedung U atau gedung H U ya, model U, gedung refri. Nah, kalau mungkin Anda mau ada kampus salah satu mau ngambil gedung refrigerasi teknik pendingin, itu yang di depan bengkel sipil yang sebelah sananya ya, bengkel bawah yang dekat bengkel sebelah sana tuh. Nah, kalau mau itu yang mau dicontek-contek boleh aja ya. Lihat ke atasnya boleh gitu kan ya, atau direkayasa, lihat dari luar ini kolom-kolomnya, di dalamnya kira-kira seperti apa. Jadi Anda dengan melihat di luarnya udah kebayang di dalamnya seperti apa gitu, untuk kolom-kolomnya, posisi kolom-kolomnya ya. Nah, itu baru mengatur ruang-ruangannya, berapa besar lebar ruangannya gitu. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita. Sekarang kalian udah boleh buat oret-oretannya. Nah, buat oret-oretan nanti bisa dicicil lah ya untuk membuat denah-denahnya kalau udah dapat oretannya. Itu bebas, ukurannya bebas ya. Nanti modelnya juga bebas. Mungkin contek secara umum seperti apa nah gitu. Tapi yang jelas bagi saya itu kan tadinya ada tambahan sedikit ruangan bawah tanahnya gitu ya. Mungkin bawah tanahnya paling juga tadi misalnya elevasinya hanya 1 meter dari halaman untuk lantai satunya. Nah, itu untuk lantai 2, lantai basementnya mungkin 3 meter tingginya misalnya ya. 3 meter tinggi lantainya aja gitu kan, dari lantai 1 ke lantai bawahnya min 3 meter misalnya, berarti kan digali hanya 2 meter itu digali ke bawahnya ya. Tadi kan kita halaman itu hanya 1 meter begitu kan, nah itu digali 1 meter. Oke, ini tampak potongan 1. Nah, di sini misalnya ya, di sini kan elevasinya ini kan 1,80 meter nih. Nah, kalau ada basement ke bawah 3 meter kan tinggal muka lantainya itu tinggal menggali 1,20 meter lagi aja turun ke bawah sini gitu kan ya. Misalnya lurus dari sini masuk ke bawahnya. Nah, satu kalau drop off tadi itu dari sini belok ke sini gitu ya. Nah, drop off dia di sini. Kita mobilnya naik nih, nah, drop off di sini kan gitu kan ya. Mungkin kalau dia masuk ke parkiran, basement misalnya 1 lantai di bawah sini, nah, langsung dia ke sana. Nah, berapa lagi menggali di sini? Nah, nanti teknik pondasinya nanti akan saya jelaskan lagi ya, ada struktur pondasi lagi nantinya untuk bangunan ini kita menggunakan bore pile aja nantinya. Ya, struktur pondasi. Yang jelas Anda buat kolom-kolomnya aja dulu. Ya. Nanti bisa direkayasa lagi pondasinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini, saya rasa udah cukup jelas ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Jadi semua ukurannya itu tergantung kita, bebas, Pak? Bebas ya. Anda punya rekayasa sendiri-sendiri. Kalau bisa jangan sampai sama gitu ya. Anda satu sama lain tuh. Jadi ini benar-benar keluarnya dari ide Anda ya, dari pemikiran Anda sendiri sehingga Anda paham gitu ya. Nah, cuma tinggi lantai bangunan tersebut ya, tolong mungkin diperhatikan di sini lantai 1 ke lantai 2 itu kalau bisa misalnya 4 meter lah ya tingginya ya. 4 meter. Kalau di sini kan kok jadi ada 396 ya. 396 kan kurang 4 cm di sini. Di sini juga 392, 792. Udah buat bulat-bulat aja lah. Misalnya dari 00-nya ini 00 ya. Nah, ini 00 lantai 1-nya tuh sampai 4 meter. Yang keduanya sampai 8 meter. Yang ketiganya mau kurang sedikit nggak apa-apa misalnya ya. Rangka atapnya nanti pula kita pikirkan ya. Ini kantor Bea Cukai nih, Bea Cukai Cikarang. Wow.
Nah, saya nggak izinkan kalian mengambil proyek yang gambar-gambar yang udah jadi punya orang, nggak gitu ya. Nah, Anda merekayasa itu yang apa? Tapi sebagai contoh-contoh aja boleh lah ya, mencontoh. Tapi saya mau tampilkan gambarnya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini kan fasadnya itu kan agak cukup apa? Kalau udah mulai masuk ke tampak nanti kan ya. Oh, tampak dari sini pakai ini apa nih? Ini materialnya apa? Materialnya CW3. CW3 itu ada di sini nggak? Ada harusnya ya. CW3. Nah ini. CW3 itu rangka aluminium mullions. Tambah aksesoris. Rangka aluminium. Ini fasadnya itu tampak muka itu seperti itu. Selain dari strukturnya, ada lagi rangka aluminium di sininya. Untuk menutup ini ya. Nah, pakai apa tadi katanya? Pakai CW3 tadi itu. Pakai CW3 mullion itu apa, nggak, saya juga kurang paham ya, itu orang arsitek yang harus lebih paham sekali itu. Nah, Anda mungkin untuk tampak depannya itu ya mungkin di sini lihat di denahnya ya, jendelanya di mana begitu ya, mungkin ini kan ketutup nih tempat, jendela nggak kelihatan di sini. Ini ditutup, pakai mungkin aksesorisnya mungkin pakai kaca atau pakai untuk rangka aluminium itu ditutup dengan fiberglass begitu ya, fiberglass yang ada warnanya sehingga jendela itu nggak kelihatan begitu, jendela nggak kelihatan. Tapi untuk mengetahui ada jendelanya di mana, kita lihat di denah ya. Katakan itu di denah lantai 3 tadinya. Nah, denah lantai 3 ada nggak jendela di sininya? Nggak ada gitu ya, mati semua di sini. Ini lantai berapa? Lantai 3 ya. Nggak ada jendelanya di sini. Oh, ada ya, ada nih. Ini apa, jendela apa nih? Ini jendelanya sebetulnya ya. Wah, ini cukup rumit juga. Tapi kalau udah jadi satu, tinggal copy aja lagi ya. Jadi satu yang ini. Tapi ini udah di blok ini ya. Udah di blok. Kalau mau membuat satu di luar dulu, di blok, satu ditempelkan ke sini bisa aja ya. Di blok, di copy, yang kayak gini nih. Mungkin satu, di sini dia pakai apa nih modelnya? Ya. Ini penerangannya di sini nih. Kayaknya kaca mati. Nah, tapi di sini harusnya ada keterangannya lagi ya. Keterangan dari materialnya apa, begitu, dari pintu jendelanya. Tangganya di mana di sini nih? Ini tangganya di sini nih ya. Ya, tangga sini kiri kanan ada tangga. Itu di sini ada liftnya, ya. Anda mungkin ya kalau mau pakai lift juga boleh ya, blok liftnya. Mungkin juga dibuat tangga, model tangganya tangga sini dengan sini sama aja bisa gitu ya. Buat satu tangga, dia naik tangga kayak gini kan. Atau diperlukan ini nanti saya coba kirim ya. Kalau ini mau perlu Anda sebagai referensi boleh. Tapi bukan ini yang akan Anda gambar, enggak ya. Mungkin yang PDF-nya saya kasih. Kalau CAD-nya nggak bisa saya kasih ya. Saya PDF-kan yang ini. Nanti bisa Anda sebagai conteknya. Oke, sampai di sini aja ya. Ini perut saya udah melilit lagi nih. Ada tambahan, Pak Ridho, cukup ya? Cukup, udah cukup sekali. Nanti kalau ada tambahan lagi, kita lanjutkan lagi minggu depan. Sekarang, apa yang bisa Anda kerjakan sekarang? Kerjakan dulu. Ya. Oh, sekarang udah mantap. Saya mau langsung buat kepotongan, silakan ya. Nah, tapi Anda baca dulu referensi yang itu. Oke ya, saya stop share. Absen udah Pak Ridho ya untuk foto itunya? Sudah, Pak. Udah. Dikirimkan ke grup. Oke. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Ya. Pak, jadi kan saya kebagian kelompok rumah sakit, Pak. Nah, itu ya. Berarti si kelompok rumah sakitnya gedungnya boleh sama atau enggak Pak? Gedung rumah sakit yang sama gitu? Boleh ya, nggak apa-apa. Mungkin beberapa orang rumah sakit, tapi jangan sama itu semua begitu ya. Ya mungkin ada 1-2 kan ada berapa 6 orang tuh mungkin dalam yang itu tuh saya mau rumah sakit mencontek ke rumah sakit Hermina misalnya. Saya mau mencontek rumah sakit yang di Cibabat misalnya ya. Saya mau mencontek rumah sakit yang di
Dustira nggak ada ya. Yang Hermina misalnya, ya Hasan sedikit misalnya ya, boleh lah ya. Atau yang jelas itu ukuran-ukurannya harus beda-beda gitu. Kalau mau modelnya Anda mau buat hampir mirip, tapi mungkin dimensinya juga saya minta ada perbedaan di sana. Nah, jangan, pokoknya itu bukti nanti bahwa Anda tuh mengerjakan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau masalah ruang-ruangan, nama ruangan boleh Anda sama, Anda perlu ruangan apa aja. Saya lantai sekian, saya menggunakan itu, boleh sharing diskusi lah, boleh lah ya. Nggak apa-apa, boleh diskusi di sana. Nah, tapi ya cara meletakkannya itu Anda masing-masing lah ya. Bagaimana sirkulasi di dalam ruangan itu untuk masuk ke apanya, nah, silakan Anda mengatur sendiri. Di mana ada void-nya, kalau diperlukan void-nya, nah, silakan atur sendiri-sendiri. Terus Pak, syarat 3 lantai ya Pak? Nah, syarat minimum 3 lantai. Mau 4 lantai juga boleh, ya. Tapi nanti mungkin terlalu banyak ya, nanti waktu kita terbatas. Minimum 3 lantai. Ya, tambah 1 lagi basement di bawahnya. Supaya maksud saya mau buat basement itu, Anda mungkin bisa membayangkan bagaimana nanti turun naiknya kendaraan di sana. Ya. Nah, bagaimana posisinya supaya jangan masuk air ke dalam basement itu sendiri. Itu harus dipertimbangkan. Kalau masuk air ke dalam basement, dia banjir nanti, ya, itu kan perlu dianukan. Jadi masalah elevasi nih yang saya tuntut ada di situ. Tapi itu kan hanya lantai biasa aja ya, tambah titik-titik kolom-kolom aja gitu kan ya. Nah, mungkin ada mau ditambahkan lagi posisi parkirnya seperti apa, nanti di bawah situ nggak bisa juga kan gitu ya. Mutarnya mana, keluarnya di mana gitu kan. Apakah satu keluar masuknya, tempat posisi keluar masuk sama, nah itu juga dipertimbangkan. Bagaimana sirkulasinya, berarti pintu masuknya itu harus besar, pintu masuknya dengan pintu keluar ada gitu kan ya. Jangan ini masuk, ini keluar, nanti kan bentrok, bertabrak kan nantinya. Oke, itu aja ya. Saya rasa sampai di sini. Silakan Anda memikir di sana, dan silakan mungkin kalau mau jalan-jalan juga silakan dulu hari ini, sambil juga mengoret-oret dulu, silakan gitu ya. Atau mungkin oret-oret dulu, sudah itu sketsa dulu, nanti baru mungkin sorenya Anda mau jalan-jalan, mau lihat-lihat, atau mungkin cari di internet, silakan. Ya, pokoknya masing-masing ya. Demikian aja saya sudahi ya dengan Pak Ridho. Kita sudahi aja Pak Ridho. Makasih banyak. Sama-sama, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, kita keluar ya. Ya.